Dewa Daxia Yang Tian, kamu telah menghancurkan tempat suci kami, menghancurkan keberuntungan bangsa kami, menghabisi miliaran rakyat kami, merebut ribuan mil wilayah kami, menyebabkan tangisan meratap di seluruh negeri, dan rakyat menderita lahir batin. Dosa-dosamu itu, begitu banyak hingga tak terhitung lagi, sungguh kejahatan yang luar biasa. Hari ini bangsa kami berkumpul dalam jumlah jutaan orang, rela menggunakan darah sebagai tumbal, untuk mengutuk Yang Tian jatuh ke neraka selamanya, dan tidak akan pernah kembali lagi. Zukue, Dewa Agung, akhirnya saya mendapatkan kabar darimu. Kapan Anda akan kembali? besok, aku akan membawa istriku Jiang Wanying, bersama-sama kembali ke kuil Zenlong. Kamu atur semuanya. Aku ingin sebagai dewa kuil Zenlong, mengadakan perjamuan untuk menobatkan istriku, dan memberikannya sebuah pernikahan termegah di dunia. Ritual tumbal darah dimulai. Habisi, habisi, habisi. Yang Tian, hari ini kamu harus tiada. Daxia pasti akan hancur. Bagaimana keadaanmu? Kamu akan menjadi seorang ayah. Benarkah? Aku akan menjadi seorang ayah. Pergi cari. Yang Tian. Yang Tian. Seseorang, tolong, seseorang kemarilah. Tolong cepat kemari. Hormat kami kepada Hall Master Zukue. Besok adalah hari bahagia bagi Dewa Agung. Beritahu seluruh jajaran kuil Zenlong, 4 istana, 10 aula, dan 36 keluarga besar, keluarkan seluruh kekayaan yang ada untuk mempersiapkan pernikahan Dewa Agung. Pada saat yang sama, perintahkan semua kalangan kelas atas di Daxia untuk datang memberikan ucapan selamat. Jika ada yang tidak hadir, maka seluruh aksesnya akan ditutup selamanya. Baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami stroke otak dan kini dalam kondisi koma. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, saya mohon kepada Anda harus menyelamatkannya. Kami hanya bisa menjaga napas terakhirnya tetap ada. Untuk bisa sadar kembali, semuanya tergantung pada keajaiban dari Tuhan. Kalau begitu aku akan menunggunya sampai dia benar-benar terbangun. Aduh, coba kamu lihat baik-baik. Pergi sana. Untuk apa masih ikut berdesakan di sini? Tapi untuk biaya pengobatan selanjutnya, apakah kamu sanggup menanggungnya? Aku akan mencari caranya. Sekumpulan orang tidak berguna, sudah 10 bulan tapi masih belum menemukan Dewa Agung. Mohon ampun Yang Mulia, kami telah mencari ke seluruh penjuru benua Eurasia, namun belum ada jejak Dewa Agung. Kalau begitu cari ke 4 samudra dan 7 benua, cari sampai ke lubang terkecil sekalipun. Baik. Jiang Wanying, kamu tidak boleh menyerah. Yang Tian masih menunggumu untuk diselamatkan. Wanita ini, setiap hari perutnya makin membesar, hanya bekerja sedikit saja, tapi berpenghasilan lebih besar dari kita. Ya wajarlah, namanya juga wanita. Entah itu anak siapa yang sedang ada di dalam perutnya itu. Hehe, kalian berdua ini laki-laki dewasa, malah bergosip di sini. Apa kalian tidak malu? Sudah 2 jam berlalu, berhentilah bekerja. Kalian tahu tidak, kalau wanita hamil harus banyak istirahat. Tidak apa-apa, saya masih kuat bekerja. Jangan, Dik. Waktu itu, aku dengar kamu ingin menyelamatkan suamimu yang lumpuh. Aku merasa kasihan makanya menerimamu bekerja. Kita kan sudah sepakat, kamu hanya bekerja 1 jam sehari. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak mau bertanggung jawab. Ayo, istirahatlah dulu dan minum air. Bos, ini adalah... Dik, kesetiaanmu sungguh sangat menyentuh hati. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Terima kasih. Ada apa? Ada apa ini? Dik, ada apa denganmu? Kenapa ini? Sepertinya saya akan melahirkan. Cepat panggil ambulans. Baik, akan aku hubungi. Yang Tian, coba lihat. Kamu sudah jadi ayah. Wanying masih menungguku. Aku harus segera sadar. Suster, boleh tanya kamar 204 di mana ya? Oh, terima kasih ya. Ayah, Ibu, kenapa kalian ke sini? Cepat berbaringlah. Apa yang ingin kamu lakukan?
Biar ibu bantu kamu. Aku harus pergi mencari uang. Kamu baru saja melahirkan. Mau cari uang untuk apa? Biaya pengobatan yang Tian masih belum lunas. Yang Tian lagi. Seharusnya dia biarkan saja Tiada. Hei, bicara apa kamu ini? Apa aku salah bicara? Putriku mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak untukmu. Dia juga harus banting tulang setiap hari, mencari uang untuk membayar pengobatanmu. Tapi dia malah enak-enakan, berbaring dengan nyaman di sana. Aku benar-benar ingin menghabisinya. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali berbaring. Aku peringatkan ya, kalau kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Ayah, aku adalah istri yang Tian. Aku sangat mencintainya. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Yang Mulia, orang-orang kita sudah tersebar di seluruh dunia, namun tetap belum menemukan keberadaan Dewa Agung. Hadiah 10 miliar dolar yang diumumkan, sampai sekarang belum ada yang bisa mendapatkannya. Terus cari, kalau 10 miliar tidak cukup, maka jadikan 100 miliar atau bahkan 1 triliun dolar. Siapapun yang memberi informasi, aku akan mengangkatnya menjadi wakil ketua Aula Zuko. Ditambah dengan gaji bulan ini, biaya pengobatan yang Tian masih kurang 2.000 dolar. Apa yang harus kulakukan? Mama, bolehkah aku makan sebutir telur hari ini? Melihat Ying Ying, Sudah membantu Mama memetik sayur? kalau begitu Mama beri hadiah 1 telur mata sapi. Hore, Mama memang yang terbaik. Wah, sedang sibuk? Brother King, Kudengar, suamimu itu sudah lumpuh selama 8 tahun? Tidak apa-apa, kalian lanjut saja sibuknya. Aku cuma datang untuk melihat-lihat saja. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? apa yang kau lakukan? Lepaskan. Bukankah aku jauh lebih hebat daripada suamimu yang sudah jadi tanaman itu? Lepaskan aku. Lepas. Orang jahat, lepaskan ibuku. Ying Ying yang manis, coba panggil aku Papa. Papa akan mengajakmu hidup mewah dan enak. Bagaimana? Hahaha. Apa yang kalian lakukan? Istriku, Apa yang baru saja kalian lakukan? Tadi Brother King yang dasar wanita ini, beraninya dia merayu aku di dapur. jelas-jelas kamu yang... Diam. Untung pendirianku kuat, kalau tidak, aku bisa saja tergoda olehnya. Bagus ya, dasar wanita rubah penggoda. Aku kasihan padamu, ku beri kamu pekerjaan. Tapi kamu malah berani merebut suamiku? Saya tidak melakukannya. Jangan ganggu ibuku. E-nya sana, anak kecil. Dasar wanita tak tahu malu. Aku sudah memberimu pekerjaan, bukannya berterima kasih, malah berani mencuri lakiku. Rasakan ini, Tadi dasar paman wanita jahat kejam. ini, dia ingin mengganggu ibuku. Omong kosong. Hatiku hanya ada istriku saja. Ini semua gara-gara wanita ini yang merayuku. Padahal dia seorang ibu, beraninya melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sepertinya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal kotor seperti itu. Lalu anak itu, jangan-jangan anak kecil itu adalah anak haram yang entah dari mana. Wanita hina, hari ini akan kubuat kau sadar. Hahaha. Wanita hina, dasar tak tahu malu. Dasar wanita hina, wanita sampah, hina, murahan. Benar-benar sampah. Dasar sampah, murahan. Wanita sampah dan hina. Yang Tian, aku sudah hampir tidak kuat menahannya. Dewa Agung, sebenarnya Anda ada di mana? Apa yang mau kalian lakukan? Nona Jiang, Anda belum melunasi biaya pengobatannya? Atasan sudah memberikan peringatan terakhir. Kamar rawat tuan yang harus segera dikosongkan. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Direktur Wang, saya mohon berikan kami waktu 1 minggu lagi. Istriku, putriku, aku telah gagal melindungi kalian. Maaf, kami sudah memberikan waktu yang cukup lama untuk Anda. Paman Wang, aku mohon, berikan kami sedikit waktu lagi. Sial, aku harus segera sadar. Begini saja, mengenai biaya ini, saya yang akan menutupinya. Tapi untuk bulan depan, Anda harus mencari jalannya sendiri. Terima kasih, Direktur Wang. Terima kasih banyak, Direktur Wang. Bantuan yang bisa saya berikan hanya sampai di sini saja. Selebihnya,
Anda harus berusaha sendiri. Nona Jiang, sudah 10 tahun berlalu? Tuan Yang Tian, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Apakah Anda yakin? Masih ingin terus menunggunya? Selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah menyerah. Ayah sudah bangun. Ayah, hari ini aku dan ibu pergi membantu orang lain memilih sayur dan mencuci piring. Tapi mereka memaki ibu, bahkan memaki Yingying. Mereka juga melempar telur ke ibu. Beraninya menyentuh keluargaku, mereka akan menyesal. Ayah, kapan ayah akan bangun? Kapan ayah bisa melindungi aku dan ibu? Yingying tidak mau melihat ibu menderita, tidak mau melihat orang-orang membicarakan hal buruk tentang ibu. Aku harus bangun. Akan kubuat orang-orang yang menghina kalian semuanya membayar harganya. Aku akan kerahkan seluruh kekuatan kuil Zenlong untuk membersihkan penghinaan ini dari kalian. Ayah, bisakah ayah bangun sekarang? Yingying, tidak ingin anak-anak lain mengatakan bahwa Yingying tidak punya ayah? Juga tidak ingin orang-orang bilang Yingying dan ibu telah dicampakkan dan memanggil ibu wanita simpanan. Ayo bangkit. Yingying, Ayah, kau sudah bangun. Yingying jangan menangis. Ayah berjanji padamu, pasti akan melindungi kamu dan ibu dengan baik. Yang Tian, kamu brengsek. Benar-benar brengsek. Anak muda, selama 10 tahun ini, kamu bukan hanya sekadar tertidur, tapi dia telah memberikan masa mudanya yang sangat berharga. Kamu bisa terbangun kembali, itu semua karena kesetiaannya selama ini. Perlakukanlah dia dengan baik. Selama bertahun-tahun ini kamu sudah menderita. Besok, aku akan memberimu sebuah pernikahan megah yang tertunda 10 tahun. Aku akan membuat seluruh tokoh terpandang dunia datang menghadap. Aku akan menjadikanmu sosok yang paling menarik perhatian di dunia ini, dihormati oleh jutaan orang. Percayalah padaku. Tentang usulan King Long untuk memilih ulang pemimpin besar, saya yakin Anda sekalian sudah tahu kan? Baru saja mendapat laporan pertempuran, dia sudah memimpin 100.000 tentara dan langsung menyerbu ke arah Yanjing. Apa? Berani-beraninya, dia mengerahkan pasukan ke selatan? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Apa dia ingin berkhianat? Apa? Berani-beraninya dia mengerahkan pasukan ke selatan tanpa izin? Apa yang sedang dia rencanakan? Apa dia mau melakukan pemberontakan? Memangnya orang seperti King Long merasa pantas ingin merebut posisi Dewa Agung? Dulu saat Dewa Agung memegang pedang Huang Tian, beliau menaklukkan 10 negara dalam satu pertempuran. Benar-benar membinasakan 10 negara demi memperluas wilayah Daxia hingga puluhan ribu mil. Kekuatannya menggetarkan seluruh dunia. Itulah mengapa beliau menjadi sosok yang kami agungkan. Apa dia tidak takut jika Dewa Agung kembali? Maka kepalanya akan ditebas dengan sekali pedang. Yang Mulia Zuke, sekarang King Long sedang memimpin pasukannya ke selatan. Pertahanan di wilayah utara sedang kosong. Jika musuh dari luar mengambil kesempatan ini untuk menyerang, akibatnya akan sangat fatal bagi kita semua. Hal yang paling mendesak sekarang, saya mohon kepada Yang Mulia Bai Hu dan Xuan Wu untuk segera mengirimkan bantuan militer demi menjaga pertahanan. Mereka berdua sudah menolak untuk dikerahkan. Sepertinya, mereka sudah bersekongkol dengan King Long sejak awal. Ini, kalau begini, apa yang harus kita lakukan? Seandainya saja Dewa Agung masih ada, mana mungkin mereka berani bertindak lancang seperti ini? Dewa Agung, di manakah sebenarnya Anda berada? Zuke, apakah semuanya baik-baik saja? Dewa Agung, selama 10 tahun ini kami selalu mencari Anda. Anda sebenarnya berada di mana? 10 tahun yang lalu, aku menikah di kota Hai. Siapa sangka aku dijebak oleh negara Nanwu dengan kutukan kejam, hingga aku tak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Istriku Jiang Wanying lah, yang telah berjuang dengan sangat keras merawatku selama 10 tahun. Keluarga sederhana itu telah berkorban sangat banyak untukku. Sekarang aku sudah tersadar. Aku berjanji tidak akan pernah mengecewakannya. Aku akan memberikan seluruh kuil Zenlong untuknya, menggelar perjamuan besar untuk menjadikannya ratu, dan menghapus semua penghinaan yang dia terima selama 10 tahun ini. Aku akan menjadikannya sebagai wanita yang paling terhormat di dunia ini, serta membuat keluarganya menjadi kalangan kelas atas di Daxia. Kami siap menerima perintah Dewa Agung. Orang bilang suami istri bagaikan burung di hutan yang sama,
Namun saat ada bencana mereka terbang masing-masing. Wanita ini telah bekerja sangat keras. Merawat Tuan Besar selama 10 tahun seolah hanya 1 hari. Sungguh, sosok yang patut dihormati. Benar, ada berapa kali 10 tahun dalam hidup seseorang? Wanita ini memiliki ketulusan hati dan budi pekerti yang luhur. Ia memiliki wibawa seperti seorang ratu. Dia sangat pantas menyandang gelar ratu dari kuil Zenlong kita. Meski aku merasa kurang puas, tapi kali ini aku memang kalah. Sampaikan perintah ini, umumkan kabar pernikahan besar Tuan Besar besok ke seluruh penjuru dunia, agar semua bangsawan dan elit dari segala penjuru datang memberikan ucapan selamat dan penghormatan. Siapapun yang tidak hadir, akan aku hukum. Aku ingin melihat kebangkitan kembali Tuan Besar, siapa lagi yang berani tidak patuh. Selain itu, beritahu keluarga terhebat Daxia, keluarga Yang, untuk mengirimkan rangkaian mahar pertama Tuan Besar. Beritahu kuil Zenlong, siagakan 100.000 pasukan penjaga dari laut, darat, dan udara. Berangkatlah ke kota Hai malam ini juga, untuk menjaga perjamuan pernikahan Tuan Besar. Kami siap menjalankan perintah. Pasukan darat menerima perintah, 50.000 pasukan penjaga telah berkumpul, segera berangkat menuju kota Hai. Pasukan laut menerima perintah. Pasukan udara menerima perintah. Kami bersumpah setia melindungi Tuan Besar. Kepala keluarga muncul di kota Hai, dan besok beliau akan melangsungkan pernikahan besar. Seluruh anggota keluarga yang dengarkan perintah, siapkan hadiah terbaik, ikut denganku ke keluarga Jiang untuk menjemput Nyonya Besar. Baik. Kita hanya makan ini saja. Ya, makan saja apa adanya. Telur ini kusimpan untuk anak itu, Ying Ying. Anak itu sejak lahir hingga sekarang, hampir tidak pernah merasakan makanan enak. Iya, kasihan sekali putri kita itu. Iya, benar. Ini uang gaji dari tambang. Pergilah ke rumah sakit besok. Tolong bayarkan biaya pengobatan putri kita. Ingat ya, berikan secara diam-diam. Orang yang datang setiap bulan untuk membantuku selama 10 tahun ini, ternyata adalah ayah dan ibuku sendiri. Ibu, kenapa kita tidak masuk ke dalam? Kamu ini selalu keras di luar, tapi lembut di dalam. Ini sudah 10 tahun berlalu. Kapan ini semua akan berakhir? Selama putriku masih mempedulikan pria yang tak sadarkan diri itu, aku sebagai ayahnya akan selalu melindunginya. Tapi dokter bilang kamu menderita penyakit paru-paru. Kamu tidak boleh lagi bekerja di pertambangan. Jangan dengarkan omong kosong dokter itu. Tubuhku sehat-sehat saja tanpa masalah. Tuh kan, kamu mulai emosi lagi. Uang ganti rugi itu sudah dibawa lari oleh Xiaohu bersama istrinya yang lama, semuanya ludes. Jika aku tidak ketambang, di mana lagi aku bisa menghasilkan uang? Ayah. Ibu. Kakek nenek. Ying Ying, sedang apa kalian di sini? Aku akan memberikan beberapa iga untuk Ying Ying. Ayah. Ibu. Putrimu ini benar-benar berdosa. Cepat bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada masalah apa? Ayah. Ibu. Yang Tian dia sudah sadar. Apa itu benar? Iya, benar. Begitu terbangun, dia langsung memintaku memberitahu kalian bahwa dia akan mengadakan pesta pernikahan untukku. Dasar anak itu. Dia memang sudah seharusnya bangun. Dia sudah membiarkan putriku menderita selama bertahun-tahun ini. Apa yang ayah katakan? Yang penting dia sudah bangun. Itu yang terpenting. Tadi apa katanya? Dia ingin mengadakan pernikahan ulang untukmu? Dia memintaku pulang untuk memberitahu kalian. Besok akan ada orang yang datang melamarku. Dia juga bilang akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Putri kesayanganku. Akhirnya penderitaanmu berubah jadi kebahagiaan. Anak nakal itu. Jika nantinya dia berani melakukan sesuatu yang menyakiti putriku, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan pernah mengampuninya. Ayah. Ibu tidak perlu lagi meninggalkan Ying Ying sendirian untuk pergi bekerja jauh. Baguslah. Syukurlah kalau begitu. Bagus apanya? Xiaohu, Yan, aku kebetulan ada hal yang ingin dibicarakan dengan kalian. Kakak iparmu itu. Kakak ipar apa? Pria sampah seperti yang Tian itu. Mana pantas dia jadi kakak ipar?
Uang ganti rugi pembebasan lahan kita baru saja cair, dan kalian langsung buru-buru datang untuk minta bagian. Berita yang kalian dengar cepat juga ya. Apa yang kau bicarakan? Wanying itu kakak kandungmu sendiri. Dia itu hanya pembuat masalah. Jiang Wanying, biar ku beritahu kau, jangan harap kau bisa dapat sepeser pun uang ganti rugi ini. Semuanya milikku. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari uang ganti rugi itu. Semuanya milikku. Dasar anak nakal kamu. Kamu diam saja. Xiao Hu, cepat berhenti bicara. Apa kamu ingin membuat ayahmu kena serangan jantung? Apa yang dikatakan Jiang Hu ada yang salah. Sejak dahulu kala, bukankah uang ganti rugi memang seharusnya diberikan kepada anak laki-laki? Dia itu hanya wanita yang sudah menikah dan membebani keluarga. Masih berani dia datang ke sini untuk membagi uang ganti rugi? Aku tidak pernah berpikir untuk meminta uangnya. Hei, demi sampah semacam yang Tian itu, kamu sudah 10 tahun lebih tidak pulang ke rumah. Sekarang saat rumah kita akan digusur, kamu langsung datang segera setelah mendengar beritanya kan? Apa niatmu? Aku juga sudah tahu. Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak, tapi aku tidak pernah sedikit pun terpikir untuk meminta sepeser uang pun dari rumah ini. Tidak butuh uang? Oh, aku tahu sekarang pasti suamimu yang sudah lumpuh. Dan menjadi sampah selama 10 tahun itu sudah tiada kan? Kalau sudah tiada malah bagus, daripada orang-orang mengatakan kalau keluarga Jiang kita memiliki menantu sampah. Anak durhaka. Semua uang ganti ruginya sudah kalian ambil semua. Untuk apa kalian kembali ke sini? Pergi dari sini, cepat pergi. Ayah tidak apa-apa. Pergi. Apa kamu pikir aku mau seperti ini? Ini karena kamu petani tidak berguna yang tidak punya kemampuan. Demi apa aku perlu melakukan semua ini? Demi mendapatkan 1 pekerjaan saja. Sampai memohon-mohon kemanapun. Aku sudah mengumpulkan $200.000 hanya untuk mendekati seseorang yang punya koneksi dengan manajer Lee dari grup Tianlin itu. Kalian tahu apa itu grup Tianlin? Hah, itu adalah keluarga nomor 1. Grup utama yang ada di balik keluarga yang memiliki dukungan dari kekuatan nomor 1 di dunia, yaitu Kuil Zenlong. Kalau aku bisa masuk ke grup Tianlin, berarti aku sudah menginjakkan sebelah kakiku di Kuil Zenlong. Itu adalah hal yang membanggakan bagi leluhur kita, dan membuatmu bangga juga. Pergi kamu. Aku tidak membutuhkannya. Tidak butuh? Kamu tidak butuh? Tapi aku membutuhkannya. Jiang Wanying, aku sudah berdiskusi dengan manajer Lee, tidurlah dengannya 1 malam, jadilah wanita simpanannya, jangan buat rencana ini berantakan. Jangan bermimpi. Di hatiku hanya ada yang Tian. Benar-benar keras kepala ya. Apa bagusnya si sampah yang Tian itu, tuan manajer Lee itu petinggi dari keluarga Yang, gajinya mencapai jutaan dolar setahun. Apalagi ada keluarga Yang dan Kuil Zenlong yang mendukungnya. Jika kamu menikah dengannya, bukan hanya kamu yang hidup enak, tapi kami juga bisa ikut kecipratan untungnya. Diam kamu. Kalau mau, kamu saja yang pergi. Aku tidak akan pernah sudi pergi ke sana. Jiang Wanying, kamu adalah kakakku. Sudah sewajarnya seorang kakak membantu adiknya sendiri. Lagi pula, Siang Tian itu hanya orang yang sedang koma. Kalau kamu mengikuti manajer Lee, ini akan menguntungkan bagi semua pihak kan? Hari ini, mau setuju atau tidak, kamu tetap harus menuruti permintaanku. Ayahku bukan orang koma. Dia sudah sadar sekarang. Sudah sadar? Benar, Yang Tian sudah bangun, dan besok dia akan datang ke rumah untuk melamarku. Jadi, simpan saja semua rencana jahat kalian itu. Aku tidak setuju. Dia hanyalah orang yang baru sadar dari koma. Memangnya seberapa banyak uang yang dia punya? Aku tidak peduli dia punya uang atau tidak. Selama aku bisa bersamanya, itu sudah cukup bagiku. Mudah sekali bicara tidak peduli. Keluarga kita sudah memberimu makan bertahun-tahun. Kalau kamu ingin menikah, setidaknya dia harus memberi $1 juta kan? Seorang yang baru bangun dari koma, memangnya sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu? Biar aku perjelas sekarang, keluarga kalian cuma punya 1 anak laki-laki yaitu Jiang Hu. Jadi uang maharnya harus dia berikan semua kepadanya. Yang Tian ini baru saja sadar. Dari mana dia punya uang $1 juta? Apa kalian sengaja ingin mempersulitnya? Keluarga kami sudah menderita 10 tahun karenanya. Apa berlebihan jika meminta $1 juta padanya? Kalau dia tidak sanggup memberikan $1 juta, maka kamu harus melayani manajer Lee, karena akulah yang akan meneruskan nama keturunan keluarga Jiang. Kamu yang tidak berguna itu sudah seharusnya berkorban sedikit. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu bicara tanpa perasaan seperti itu. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Hei Pak Tua, Anda sungguhan ingin memukulku? Pak Jiang. Ayah. Ini sudah keterlaluan. Dasar bajingan, pergi kamu dari sini. Anggap saja seumur hidupku. Aku tidak pernah punya anak laki-laki sepertimu. Kamu yang menyerangku duluan. Ayah, tenanglah sedikit. Jiang Hu tidak sengaja melakukan itu. Henya, kalian berdua, semuanya pergi dari sini. Baik, aku pergi. Tapi aku beritahu kamu sekali lagi. Jika Yang Tian tidak bisa memberikan $1 juta ini, maka kamu harus melayani manajer Lee. Masa depanku lebih penting daripada dia. Buang saja keinginanmu itu jauh-jauh. Besok Yang Tian akan datang untuk menikahi Wanying. Wanying akan menikah dengan siapa? Itu bukan urusanmu. Dasar orang tua keras kepala. Aku ini anak kandungmu.
Kamu tidak membantuku, tapi malah membantu beban keluarga ini. Xiao Hu, tutup mulutmu. Apa kamu baru akan puas setelah membuat ayahmu tiada karena marah? Jiang Wanying, biar ku beritahu, jika hidupku sulit, jangan harap hidupmu juga akan tenang. Ayo pergi. Sialan. Kenapa Yang Tian harus bangun di saat seperti ini? Jika manajer Li tidak bisa mendapatkan Jiang Wanying, maka sia-sia saja aku menghabiskan 200.000 dolar. Dia hanyalah sampah yang terbaring tak berdaya selama 10 tahun, mana bisa dibandingkan dengan manajer Li. Begini saja, kamu hubungi manajer Li sekarang, minta dia datang besok, kita gunakan cara paksa saja. Siapa yang jadi mempelai pria besok, itu masih belum pasti. Istriku memang yang paling pintar. Atas perintah dari kepala keluarga, segera bawa hantaran pengantin ke keluarga Jiang untuk menjemput pengantin wanita. Pada waktu keberuntungan tengah hari nanti, Nona Jiang harus segera dibawa menuju ke Hotel Tianlin. Wanying, apakah kamu sudah siap? Aku sudah siap. Hari ini adalah hari yang telah aku tunggu selama 10 tahun. Hari ini, aku akan menjadikanmu di dunia ini pengantin wanita yang paling bersinar. Kalau begitu, cepatlah datang. Pengantin wanita paling bersinar di seluruh dunia. Orang yang prakoma ini hebat juga bolannya. Untuk apa kamu datang ke sini? Tentu saja untuk mendoakanmu dan pengantin pria. Ibu, biar aku saja. Kak, kulitmu ini bagus sekali ya. Sayangnya tertahan oleh si lumpuh yang koma itu selama 10 tahun lamanya. Kedepannya nanti, entah kesulitan macam apa yang harus kamu jalani. Apa maksudmu? Ayah, maksudku adalah, daripada membiarkan saudaraku Kak menikahi benda macam Yang Tian itu, lebih baik biarkan dia menikmati kemewahan bersama manajer Li. Benar, manajer Li itu orangnya baik sekali. Tapi sebentar. Kamu tidak benar-benar ingin menikah dengan si lumpuh itu kan? Bagi wanita, pernikahan itu seperti kesempatan kedua untuk mengubah nasib. Jika salah memilih laki-laki, kamu akan menderita seumur hidup. Aku yakin Yang Tian tidak kalah dari siapapun. Dengan kondisinya yang cacat begitu, tidak punya uang sama sekali, juga tidak punya kekuasaan apapun, bagaimana bisa dibandingkan dengan manajer Li? Adikmu ini hanya melakukan yang terbaik untukmu. Selama kamu mau menjadi simpanan manajer Li, setelah ini keluarga kita semua bisa hidup enak kan? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Tuan manajer Li sudah datang melamar dengan membawa banyak hadiah. Dia sekarang sedang menunggumu di luar. Jangan banyak bicara lagi. Aku hanya mau Yang Tian. Manajer Li itu orang yang sangat baik. Pokoknya aku tidak setuju kalau Wanying menikah dengan orang sampah itu. Aku juga tidak setuju kalau Wanying harus menikah dengan si cacat itu. Bukan saja kita tidak mendapat keuntungan, malah di masa depan. Mungkin dia akan terus meminjam uang kepada kita. Benar. Dan lagi ayah, coba pikirkan, keluarganya saja selama 10 tahun tidak pernah mencarinya. Itu pasti karena sekeluarga mereka orang miskin, iya kan? Jika saudaraku Kak menikah dengannya, dia hanya akan menjadi parasit pemuak darah di rumah kita dan menjadi beban bagi kita semua. Benar, Guoqing, jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkanlah nasib kami para kerabatmu ini, kan? Jika Wanying ikut bersama manajer Li, kita semua bisa hidup mewah dan kaya raya. Oh ya benar. Bukankah benda itu bilang akan mengadakan pesta pernikahan yang sangat megah? Sampai sekarang saja tidak ada satupun orangnya yang kelihatan. Kalau menurutku, mumpung manajer Li sedang ada di sini hari ini, biarkan saja manajer Li menyelesaikan urusan ini bersama saudaraku Kak sekarang juga. Paman Jiang, ini khusus kusiapkan untuk Anda. Guo Jiao berumur 100 tahun. Arak ini merupakan pasukan khusus dari kuil Zhenlong. Setelah meminumnya, kesehatan akan seimbang, membuat tubuh merasa segar kembali. Ini benar-benar sangat berharga. Saya juga sudah berjasa besar pada grup, sampai-sampai dihadiahkan botol kecil ini. Hari ini, saya berikan ini kepada Anda. Ayah, manajer Li menunjukkan ketulusan yang besar, memberikan hadiah semahal ini begitu saja. Terimalah saja. Cuma sebotol arak. Asalkan hari ini aku bisa bersama Kak, nantinya kita akan menjadi keluarga. Orang tua bangka? Apa maksudmu? Jiang Guoqing jangan tidak tahu berterima kasih. Manajer Li ingin putrimu jadi temannya. Itu karena dia menghargaimu. Benar? Dengan penampilanmu yang miskin begini? Kalau bukan karena wajah manajer Li, kami tak mau menganggapmu saudara. Kalau mau jadi simpanan orang lain, biar putri kalian saja yang melakukannya. Percepat, kita harus sampai di keluarga Jiang dalam waktu 5 menit. Hai, Kali. Bagaimana menurutmu? Lumayan, ternyata lebih memikat dibanding yang ada di berita.
Aku memang suka mendekati wanita yang setia seperti ini. Kak, inilah orang yang sudah kubicarakan manajer Lee. Asalkan kalian bersama, keluarga kita akan jadi kaya raya. Aku sudah menjadi istri dari Yang Tian. Aku takkan menikah lagi dan takkan menjadi wanita simpanan siapapun. Hari ini adalah hari pernikahanku. Sebagai kerabat, ayo, kalian aku sambut. Tapi jika kalian punya niat lain, sekarang juga pergilah dari sini. Si sampah itu mana mungkin bisa mengadakan pernikahan denganmu? Kak Lee, sebentar lagi akan kuikat dia ke dalam kamar, agar Anda bisa menanganinya. Setelah segalanya terlanjur terjadi, Andalah yang akan jadi pengantin pria hari ini. Berani sekali kau. Tua bangka, pergi sana. Kemari kau. Kau binatang, lepaskan Kak sekarang juga. Jiang Guoqing jangan tak tahu, diuntung lepaskan ibuku. Biarkan manajer Lee bersanding dengan putrimu. Dengan begitu, kita semua kerabatnya bisa sukses besar. Ini demi kebaikan kita semua kerabatnya. Berkorbanlah sedikit dengan memberikan putrimu. Memangnya kenapa? Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Lepas. Lepaskan, lepaskan. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Putri dari keluarga Jiang, Jiang Wanying. Cinta yang tulus dan kesetiaan yang tiada henti. 10 tahun bertahan hingga meluluhkan hati langit dan bumi. Kepala keluarga Yang Tian hari ini secara khusus datang melamar. Keluarga Yang Yun, atas perintah kepala keluarga, membawa 3 lapis mas kawin dari keluarga Yang. Lapis pertama, bernilai $1 triliun, berupa seluruh saham grup Tianlin. Mohon Nona Jiang menerimanya. Apa? Ternyata nilainya $1 triliun, seluruh saham dari grup Tianlin? Kamu orangnya keluarga Yang. Ketua, apakah yang Anda maksud adalah Yang Tian? Benar sekali, kepala keluarga Yang Tian memerintahkan kami untuk memberikan Nona Jiang mas kawin lapis pertama ini. Mas kawin lapis pertama ini disebut keberuntungan finansial yang mencakup seluruh saham dari 10 industri utama di bawah naungan grup Tianlin yang dapat membantu Nona Jiang melambung tinggi, melewati kelas sosial, dan seketika menjadi orang terkaya di Jiangnan. Seketika menjadi orang terkaya di Jiangnan? Keluarga Jiang, benar sudah sukses sekarang? Tak disangka, si pria koma itu ternyata sehebat ini. Jika tahu dari awal, sudah aku nikahkan anak perempuanku dengannya. Yang Tian, siapa sebenarnya dirimu? Tidak mungkin grup Tianlin bernilai $1 triliun. Ini adalah aset nomor 1 di bawah kekuasaan keluarga Yang. Bahkan ada kuil Zhenlong yang melindungi di belakangnya. Mana mungkin semudah itu dialihkan kepada seorang wanita kampung? Berani-beraninya tidak sopan pada nyonya besar keluarga Yang kami. Kalian berani sekali. Seseorang, tangkap mereka. Bukan begitu. Kenapa menangkapku? Aku kan adiknya. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kak, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ibu, bantu bicara padanya. Wanying, lihatlah. Lupakan saja masalah ini. Lepaskan saja mereka. Hari ini adalah hari bahagiaku. Tidak baik mencari masalah lebih banyak. Karena nyonya besar sudah berpesan, maka lepaskanlah mereka. Enyah kalian. Nona Yang. Lalu di mana Yang Tian? Kepala keluarga sudah berada di Hotel Tianlin, mempersiapkan pesta pernikahan yang megah untuk Nona Jiang. Nona Jiang, saat yang tepat sudah tiba. Mari ikut saya ke Hotel Tianlin. Hotel Tianlin? Itu kan hotel nomor 1 di negeri ini, hotel bintang 7. Sialan. Yang Tian itu hanya orang yang baru siuman dari koma. Bagaimana mungkin dia kepala keluarga Yang? Pergilah Wanying, jemputlah kebahagiaanmu. Nona Jiang, silakan. Ini. Mereka benar-benar akan pergi ke Hotel Tianlin? Tidak mungkin. Aku sebagai petinggi grup Tianlin saja, sama sekali tidak kenal wanita itu. Terlebih lagi soal saham grup Tianlin tentang pemindahan aset tersebut. Lalu ini bagaimana? Tidak apa-apa. Grup Tianlin di bawah wilayah CEO di Jiangnan milik keluarga Yang, masuk dalam yurisdiksi Tuan Muda Yang Ling. Aku tinggal menelpon Tuan Muda Yang, dan kita akan tahu jawabannya. Ayo kita ikuti dan lihat sendiri. Ayo, pergi dan periksa. Keluarga Jiang ini benar-benar sudah sukses besar ya. Tak disangka, si keluarga Jiang ini ternyata bisa mengandalkan menantu sampah itu untuk mengubah nasibnya. Si Yang Tian sampah itu memakai aula semewah ini. Dia tidak mungkin benar-benar kepala keluarga Yang kan? Aku baru saja menelpon. Tuan Muda Yang Ling selaku Presiden Distrik Jiangnan dari keluarga Yang, kepala keluarga. Keluarga yang sama sekali tidak mengadakan pernikahan, apalagi memberikan grup Tianlin sebagai mahar. Jadi semua ini hanyalah palsu. Sudah kubilang juga apa? Mana mungkin sampah seperti Yang Tian itu punya hubungan dengan keluarga kaya nomor 1 di Daxia, yaitu keluarga Yang? Mana mungkin? Waktu keberuntungan segera tiba. Kepala keluarga sedang dalam perjalanan. Mohon Anda sekalian menunggu sebentar.
Nona Jiang, untuk hadiah pertama ini, silakan Anda terima. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik tunggu sampai Yang Tian datang baru dibicarakan lagi. Untuk apa kamu berpura-pura seperti itu di sini? Ini adalah mahar yang diberikan Yang Tian untuk kakakmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian masih belum paham juga? Sama sekali tidak ada yang namanya mahar di sini. Semua ini hanyalah sandiwara yang dia buat sendiri, hanya sekedar akting belaka, semuanya palsu. Ying, mungkinkah ini semua palsu? Aku tidak membohongi kalian. Yang Tian memang sudah bangun. Aku tahu sekarang, jangan-jangan setelah sampah Yang Tian itu bangun, karena tidak punya uang untuk biaya pemulihan, dia merencanakan penipuan ini bersamamu untuk menipu uang sumbangan dari kita semua, kan? Ternyata begitu rupanya. Wanita hina ini, beraninya dia ingin menipu uang milik kita semua. Pantas saja aku merasa aneh bagaimana mungkin keluarga Jiang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan nomplok, bahkan mengaku jadi orang terkaya di Jiangnan. Cui. Jiang Guoqing, keluarga kalian benar-benar tidak tahu malu. Bahkan menggunakan pernikahan palsu, hanya demi menipu uang sumbangan, benar-benar tega melakukan hal itu. Benar sekali. Paman Jiang, tolong jangan khawatir. Semua yang saya katakan adalah benar. Kepala keluarga sedang dalam perjalanan ke sini. Semuanya benar? Kalau menurut katamu, kamu benar-benar sudah memberikan grup Tianlin kepada Jiang Wanning? Benar sekali. Lelucon macam apa ini? Grup Tianlin kami bernilai triliunan dolar. Bahkan, meski hanya 1/1000 dari pengalihan sahamnya, itu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang biasa seperti kalian. Lagi pula, sebagai petinggi grup Tianlin, kenapa saya tidak pernah melihat Anda? Bahkan saya tidak pernah mendengar tentang pengalihan saham itu. Karena Anda tidak layak. Lancang sekali. Beraninya kamu berpura-pura menjadi anggota keluarga Yang, keluarga bangsawan nomor 1 di Daxia. Kelak di Daxia, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Hidupku tidak tenang di Daxia. Benar sekali. Betapa terhormatnya orang-orang dari keluarga Yang. Mana mungkin bisa dipalsukan oleh orang rendahan seperti kalian. Kali ini, habislah riwayat kalian. Lida, jangan sembarangan menuduh orang lain di sini. Oh ya, aku ingin tahu bagaimana ceritanya riwayatku bisa habis. Masalah hari ini sudah aku laporkan kepada Dewan Direksi. Ketua Direksi Grup Tianlin kami adalah anggota inti dari keluarga. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan mengusutnya tuntas, dan kamu pasti akan tamat. Benarkah? Di hadapanku, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Sombong sekali bicaramu. Nona Yang Yun bukan? Kita lihat saja nanti. Oh ya, benar. Anda juga kamu? Wanyin sayangku, sebagai dalang di balik semua ini, kamu dan Yang Tian juga akan menanggung akibatnya. Serta kalian semua, jika keluarga yang murka, kalian semua, para kerabat dan teman ini, tidak ada satupun yang bisa meloloskan diri. Saat itu, jangankan di kota Hai, di seluruh Daxia pun, kalian tidak akan punya tempat untuk bernaung lagi. Apa? Kita juga akan ikut terseret. Jiang Wanyin, dasar wanita tak tahu malu, kalau mau buat masalah, jangan seret kami. Jiang Guoqing, begitukah caramu membesarkan putrimu? Beraninya mencari orang untuk berpura-pura menjadi anggota keluarga Yang? Jika sampai melibatkan kami, aku tidak akan melepaskanmu. Menjadi kerabat orang seperti Anda, benar-benar kesialan yang luar biasa. Pak Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Wanyin, kamu dan Yang Tian memiliki nyawa yang tak berharga. Tiada pun tidak masalah, nyawa kami jauh lebih mulia. Kamu ingin membuat kami celaka? Li, manajer Li. Anda adalah petinggi grup Tianlin dan punya hubungan dekat dengan keluarga Yang, distrik utama Jiangnan, CEO, serta Tuan Muda Yang Ling. Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Manajer Li, saya mohon bantu kami. Ingin saya bantu kalian bukan berarti tidak bisa. Hanya saja, di sisi saya, kebetulan sedang kekurangan wanita penurut. Jika dia setuju menjadi pengikut saya tentu bisa membantu kalian. Dan sangat mungkin juga, di grup Tianlin, saya bisa memberikan posisi untuk kalian. Wanita keras kepala, kenapa tidak segera setuju pada manajer Li? Menjadi wanita simpanan manajer Li, apa buruknya? Tidak. Dengarkan baik-baik. Bukan wanita simpanan, tapi wanita penurut yang patuh. Apa buruknya jadi orang bawahan? Segeralah setuju pada manajer Li. Benar, cepat setuju pada manajer Li. Cepat turuti perintah manajer. Turuti manajer. Turuti manajer. Dia adalah keponakan kandung kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini? Bukankah kami juga melakukannya demi kebaikannya? Dia akan hidup enak bersama manajer Li, sekalipun menjadi simpanan. Apa ruginya? Benar sekali, bisa melayani manajer yang merupakan orang sukses seperti beliau, banyak orang akan sangat merasa iri. Kalian bermimpi, jika ingin jadi bawahan, jadilah sendiri. Jiang Wanning, kamu itu wanita yang sudah pernah punya anak. Tuan manajer Li mau menerimamu saja, itu sudah sangat menghargaimu. Kenapa? Apa mungkin kamu berharap manajer Li akan menikahimu? Tepat sekali, kamu sudah 10 tahun tidak disentuh pria. Pasti sudah
merasa sangat haus. Menurutku, sebaiknya sekarang juga kamu ikuti manajer Lee untuk melayaninya. Jiang Guoqing, cepat suruh putrimu setuju. Tanpa bantuan dari manajer Lee, keluarga-keluarga Jiang, kalian semua akan binasa. Jika wanita keras kepala ini tidak setuju, kita semua akan celaka. Saat itu tiba, garis keturunan keluarga Jiang kita akan musnah. Ya, asal dia setuju, kita tidak hanya bisa selamat, tapi juga bisa hidup enak di grup Tianlin. Sungguh kesempatan yang bagus. Kalian semua. Menyambut kembalinya Dewa Agung. Menyambut kembalinya Dewa Agung. Dewa Agung, waktu baik sudah hampir tiba. Sudah waktunya naik ke sana. Hal yang saya instruksikan, bagaimana perkembangannya? Hamba sudah melaksanakan sesuai perintah Anda. Tinggal menunggu beberapa orang masuk ke dalam jebakan. Bagus, pergilah bersiap. Ying, hari ini kamu akan mempesona, menjadi sosok yang paling bersinar di sini. Dan aku akan menjaga kemilaumu dengan menyingkirkan semua rintangan. Lihat baik-baik, Nona Jiang. Orang-orang ini hanya menganggapmu sebagai mesin uang, menjadikanmu sebagai batu loncatan untuk masuk ke grup Tianlin. Mengenai apakah kamu akan hancur nantinya, mereka sama sekali tidak peduli. Tapi bisa melihat hal ini lebih awal, bukanlah suatu hal yang buruk. Ini masih bisa dianggap hal baik? Tentu saja. Ada pepatah bilang, saat miskin di tengah kota tak ada yang tanya, saat kaya di gunung pun saudara jauh datang menyapa. Mengetahui watak orang lebih awal, saat Nona Jiang berada di posisi tinggi nanti, setelah keluarga Jiang bangkit menjadi keluarga kelas atas, barulah kita bisa menjauh dari kerabat semacam itu. Aku mengerti. Beberapa orang memang tidak pantas disebut kerabat. Jiang Wanying, apa maksudmu, ha? Sesuai perkataanku tadi, kalian sama sekali tidak pantas disebut sebagai keluargaku. Kalau mau jadi budak penurut, jadi saja sendiri. Bagus. Kalau sudah begitu, maka seluruh keluargamu harus lenyap. Beraninya memalsukan identitas grup Tianlin dan orang-orang keluarga yang tunggu sampai orang-orang tuan muda yang datang, aku akan laporkan satu persatu. Saat waktunya tiba, tunggu saja sampai seluruh Daxia menutup jalan hidup kalian. Gawat, manajer Lee sudah benar-benar marah. Ini. Semuanya sudah terlambat. Tidak bisa, kita harus segera memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah orang dari keluarga yang datang nanti, akan terlambat. Putuskan hubungan? Benar? Semuanya dengarkan ya. Mulai hari ini, aku resmi memutuskan hubungan dengan Jiang Wanying. Dia bukan lagi kakakku, tapi musuh kita. Benar. Mulai hari ini, kita dan keluarga Jiang Wanying adalah musuh. Kurang ajar. Apa yang kalian bicarakan ini? Jiang Guoqing, lihatlah kekacauan yang keluargamu buat. Anakmu sendiri saja sampai muak. Yang Hu, aku mendukungmu. Aku juga putuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Mulai sekarang kita adalah musuh. Mulai sekarang, kita adalah musuh. Putuskan hubungan, putuskan hubungan, putuskan hubungan. Kalian, ini. Ayah. Dekat saat ada maunya, pergi saat sedang susah. Pasti wajah asli orang-orang ini. Sudah kalian lihat dengan jelas. Mereka sama sekali tidak pantas disebut sebagai keluarga. Mereka hanyalah sekelompok lintah penghisap darah. Jiang Wanying, untuk apa kamu berlaga suci? Padahal kamu hanya perlu sedikit berkorban, menjaga harga dirimu, agar kita semua bisa mendapatkan hari-hari yang lebih baik. Tapi kamu malah bersikap sangat egois, bahkan tidak mau membantu adik kandungmu sendiri. Jadi jika kami menganggapmu sebagai musuh, apa kami salah? Jiang Wanying, semua orang sudah berpaling darimu. Tunggu saja sampai Tuan Muda yang datang dan membuat perhitungan dengan kalian semua. Xiaobao? Ayo. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seluruh keluargamu adalah gerombolan penyamun yang sangat egois. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ying, coba katakan pada ibu, apa yang baru saja terjadi? Xiaobao tadi merampas bonekaku. Aku tidak mau memberikannya. Lalu dia menariknya dengan paksa, hingga bonekaku robek dan rusak. Terus dia juga yang menangis. Kamu dengar itu? Xiaobao yang lebih dulu merampas boneka milik Ying. Terus, kenapa? Xiaobao adalah anak laki-laki. Kalau dia merebut mainan anak perempuanmu, memangnya kenapa? Sudah kutebak, anakmu sama saja sepertimu, sama-sama egois. Xiaobao, bukankah aku sudah memberitahumu? Hah? Keluarga mereka semua punya virus? Kenapa kamu masih menyentuhnya? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu dan si manusia sayur ini, kalian berdua adalah orang tidak berguna. Kalian hanyalah sampah masyarakat. Termasuk putri kalian, yang hanyalah seekor hama pembawa penyakit. Hahaha. Dia itu kakakmu.
Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentangnya? Aku baru saja memutus hubungan dengannya. Dia dan suaminya yang pecundang itu berani mengaku-ngaku sebagai orang dari keluarga Yang, bahkan bilang ingin mengambil alih grup Tianlin. Tunggu sampai orang-orang keluarga Yang datang, biar dia buat perhitungan dengan kalian, lalu membuang kalian. Mereka memang pantas celaka, tapi masalah tentang kalian membuat putraku menangis masih belum selesai. Apa maumu? Berlututlah, bersujud dan minta maaflah pada putraku. Kamu? Sudah, jangan ribut lagi, bisa tidak? Siapa yang ribut? Bocah nakal ini memukul putraku. Sebagai seorang ayah, aku harus melampiaskan amarah ini. Menurutku, amarahmu itu sebaiknya disimpan saja. Direktur Grup Tianlin, Yang Tianlin salam hormat untuk kepala keluarga. Selamat datang kembali kepala keluarga, selamat datang kembali kepala keluarga. Jadi kamu adalah adiknya Yang Yun, Yang Tianlin? Benar, Tuan. Kali ini akan kuberikan perusahaan grup Tianlin milikmu kepada ayah mertuaku. Bagaimana menurutmu? Merupakan kehormatan bagi saya jika kepala keluarga memilih grup Tianlin sebagai hadiah lamaran. Saya sungguh tersanjung. Bagus sekali. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Kelak bisnis minyak ada di Asia Tengah akan kuserahkan kepadamu untuk dikelola. Bangunlah. Terima kasih, kepala keluarga. Lapor kepala keluarga, Nyonya Besar ada di aula pertemuan, dan sedang berselisih dengan manajer grup Tianlin, yaitu Lida mencoba memaksa Nyonya Besar untuk menjadi wanitanya. Apa katamu? Kepala keluarga, mohon tenangkan amarah Anda. Biar saya yang segera membereskannya. Jiang Wanying, hari ini kamu dan anak kecil ini harus berlutut untuk meminta maaf pada anakku, atau urusan ini tidak akan pernah selesai. Mama. Tidak apa-apa. Jiang Hu, apakah kamu benar-benar ingin memperbesar masalah ini hingga sejauh ini? Berhenti bicara omong kosong. Ku beritahu kalian, hari ini, jika kalian tidak berlutut dan minta maaf, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Wah, ini sudah keterlaluan. Wanying, kau lihat kan? Inilah akibatnya jika tidak ada pria yang bisa melindungimu. Tapi jika kau mengikutiku, menjadi wanita simpanan sang manajer Tianlin, lihat saja siapa yang berani menghinamu. Bukan hanya mereka tidak akan berani merundungmu, kamu bahkan bisa menentukan nasib mereka dengan satu kata. Manajer Lee, apakah tidak apa-apa Anda berbicara seperti itu? Memangnya kamu punya hak bicara? Jika wanita ini sampai setuju, bukankah aku akan berada dalam masalah besar? Tidak bisa, aku harus mencegahnya. Manajer Lee, coba Anda lihat dia, wajahnya tidak menarik, tubuhnya juga tidak bagus. Ditambah lagi dia sudah mengasuh anak selama beberapa tahun. Bukankah dia sudah terlihat seperti wanita tua yang kusam? Benar sekali, dia hanya seorang bibi dari desa, mana mungkin pantas untuk Anda. Bagaimana jika begini, betulan aku kenal beberapa wanita dengan bentuk tubuh yang sangat menawan, nanti aku kenalkan pada Anda. Diam kalian. Aku memang seleranya begini. Aku suka tipe wanita yang memiliki pesona dewasa seperti ini. Ayo. Panggil aku ayah. Wanying, asalkan kamu melayaniku dengan baik, aku jamin di dunia ini tidak ada seorang pun yang berani. Jangan bermimpi. Aku hanya akan menjadi wanita milik Yang Tian. Jangan memilih jalan yang sulit. Lepaskan. Jika tidak, di seluruh kota Hai, kamu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Lida, besar sekali nyalimu ya. Direktur, Ketua Dewan. Lida, angkuh sekali gayamu itu. Dir, Ketua Dewan, lepaskan. Grup Tianlin, Ketua Dewan kita, sudah tiba. Kalian akan tamat sekarang. Ketua Dewan, Anda sudah datang. Benar, jika aku tidak datang sekarang, semua orang di grup Tianlin ini pasti akan hancur. Ini semua berkat jasamu, Pak Lee. Ketua Dewan, apakah separah itu? Semua salah mereka. Kumpulan sampah ini. Mereka cari masalah. Aku sebagai orang dari keluarga-keluarga yang, bahkan bilang kepala keluarga-keluarga yang akan menikah dan memberikan grup Tianlin sebagai mas kawin kepada mereka. Sungguh lelucon yang konyol, hahaha. Ketua Dewan, wanita rendahan ini ialah pelakunya. Dia bahkan bilang, Anda tidak berani macam-macam di hadapannya. Benar-benar nekat. Hei, wanita sampah,
Ketua Dewan kami sudah di sini. Cepat berlutut dan minta maaf. Lihat saja, apa dia berani membuatku berlutut? Beraninya, kamu tidak hormat pada ketua dewan kami. Kamu benar-benar ingin tamat. Kamu. Dir, Ketua Dewan, apa yang ingin Anda lakukan? Kurang ajar kamu. Kak, kamu tidak apa-apa? Dir, Ketua Dewan. Lida. Waktunya telah tiba. Xiangjing kepala keluarga Yang Tian, bawa 3 rangkaian mas kawin keluarga Yang. Yang pertama, sebagai simbol kekayaan, 99.999.000 bang emas, tang untuk melamar. Yang Tian, apa kamu benar-benar sudah bangun? Jadi pernikahan ini bukan penipuan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukankah dia koma selama 10 tahun? Bagaimana bisa dia berdiri kembali? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, akhirnya ayah datang juga. Ying, kenapa bonekamu rusak? Besok ayah akan membelikan yang baru untukmu. Bagaimana? Kenapa? Ying sudah tidak suka boneka lagi. Aku suka, tapi aku lebih ingin ayah ada di sini. Dengan begitu tidak akan ada orang jahat yang berani menindas ibu. Ayah janji padamu, aku pasti akan melindungi kamu dan ibumu dengan baik. Benarkah? Benar. Ying pergi istirahatlah dulu. Seseorang bawa kedua anak ini untuk beristirahat. Keluarga Yang Yun dan keluarga Yang memberi hormat kepada kepala keluarga. Yang Tianlin, kamu tidak mengelola grup Tianlin dengan benar, sehingga menyebabkan istri dan anakku terluka di pesta pernikahan ini. Apa hukuman yang pantas untukmu? Tianlin telah lalai, sehingga menyebabkan adanya parasit di dalam grup. Hari ini, saya gagal melindungi Nyonya dan Nona muda. Mohon kepala keluarga berikan hukuman. Kali ini tidak terjadi kesalahan besar. Kalian berdua kakak beradik berjasa mengawal seserahan, maka kesalahan ini dianggap impas dengan jasamu. Sekarang aku memerintahkanmu untuk mengusut tuntas grup Tianlin dalam 1 hari. Apapun risikonya, kamu harus menyingkirkan para parasit di dalam grup Tianlin untukku. Apa kamu bisa melakukannya? Hamba laksanakan perintah kepala keluarga. Pergilah sekarang juga. Aku tidak ingin menyerahkan grup Tianlin yang penuh masalah ini kepada istriku. Lalu bagaimana dengan Lida ini? Biar aku sendiri yang mengurusnya. Baik, Tuan. Saya mohon pamit. Kamu juga, bangunlah. Apa yang sedang terjadi? Tadi direktur grup Tianlin sampai berlutut padanya. Jangan-jangan dia benar-benar kepala keluarga Yang. Bukankah manajer Lee bilang kalau kepala keluarga yang itu orang lain? Maafkan aku, Ying. Aku datang terlambat. Ayah, ibu, sebagai menantu, aku merasa bersalah pada ayah dan ibu, juga sangat bersalah pada Ying. Dasar anak nakal, apa kamu tahu selama bertahun-tahun ini? Berapa banyak pengorbanan yang dilakukan Ying untukmu? Meski aku koma selama 10 tahun, namun dalam 10 tahun ini, segala ketidakadilan yang diterima Ying dan semua penderitaannya, semuanya telah aku ketahui dengan jelas. Jangan ganggu ibuku. Tolong jangan khawatir. Dimulai dari pesta pernikahan yang megah ini, Jiang Wanying, istri dari aku, Yang Tian, akan menjadi pusat perhatian dunia dan dihormati oleh semua orang. Matahari pagi membawa keberuntungan, sehidup semati bersama. Hadiah dari kepala keluarga yang untuk Nyonya. 1 set villa Longhua, bernilai $99.990.000. 1 peti emas. 10.000 keping emas. Si sampah ini, si Yang Tian ini, kenapa punya begitu banyak uang? Kakak iparmu ini, mungkinkah dia benar-benar kepala keluarga Yang? Kalau begitu, apa yang kita lakukan tadi? Bukankah itu? Keluarga konglomerat papan atas di Dacia hanya ada satu yang bermarga, Yang. Sedangkan gelar kepala keluarga Yang adalah Yang Yu. Sampah ini, sekalipun dia punya banyak uang, paling banyak hanya berasal dari keluarga kecil. Jika dibandingkan dengan keluarga yang dari Beijing yang asli, dia hanyalah seperti seekor semut kecil. Tapi baru saja Direktur Utama Grup Tianlin itu sampai berlutut kepadanya. Memangnya kenapa kalau dia berlutut? Dia sangat mungkin hanyalah kepala salah satu cabang kecil dari keluarga. Keluarga Yang hanya saja tingkat generasinya lebih tinggi. Alasan kenapa Direktur Utama itu berlutut sepenuhnya karena alasan kesopanan. Bahkan jika dia berasal dari keluarga cabang, kita pun tidak akan bisa melawannya. Jangan katakan kalau dia hanya berasal dari keluarga cabang saja. Sekalipun dia adalah kepala dari garis keturunan utama keluarga Yang, hari ini riwayatnya tetap akan tamat. Apakah manajer Lee punya penemuan baru? Tepat sekali. Apa kalian tahu tentang villa Longhua yang dia berikan itu? Itu adalah karya arsitektur paling luar biasa dalam sejarah Dacia. Mungkin hanya sang dewa dari kuil Zhenlong yang punya kualifikasi untuk memasukinya. Bahkan jika 4 Raja Langit ingin masuk, dia harus melapor terlebih dahulu. Manajer Lee, maksudmu adalah villa Longhua yang tidak pernah dibuka selama 10 tahun sejak sang dewa menghilang itu?
Bocah nakal ini berpura-pura memberikannya kepada grup Tianlin, lalu menyamar menjadi kepala keluarga Yang, dan sekarang berani-beraninya mengakui villa milik sang dewa kuil Zhenlong. Kesalahannya ini benar-benar tidak terampuni. Itu artinya, begitu kuil Zhenlong melakukan penyelidikan dan menghabisi orang ini, semua emas ini akan menjadi milik kita. Kamu benar. Ini semua karena kesalahannya sendiri yang berlagak hebat di luar kemampuannya. Dia sedang mencari masalahnya sendiri. Yang Tian, apakah semua ini milikmu? Mulai sekarang, semua ini adalah milikmu. Jangan, ini terlalu banyak. Bahkan ada saham grup Tianlin juga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Tidak. Sejak kita mendaftarkan pernikahan 10 tahun lalu, semua ini sudah menjadi milikmu. Terlebih lagi, selama 10 tahun ini, kamu tidak kenal lelah mendedikasikan masa mudamu untukku, menyelamatkanku dari ambang maut. Semua kehormatan ini hanya pantas untukmu. Hei, kalian berhentilah bersikap sok hebat. Aku ini adik ipar kalian. Cepat lepaskan kami sekarang juga. Adik ipar, saat kamu melakukan kejahatan kejam itu, apa kamu pernah berpikir bahwa margamu adalah Jiang? Kamu bekerja sama dengan orang luar. Saat menindas kakak perempuanmu sendiri, apa kamu pernah berpikir kalau kamu adalah adiknya? Aku. Menghina istri dan anakku, serta melukai ayah mertuaku. Orang-orang seperti kalian ini benar-benar tidak layak dikasihani. Kemari kalian. Beraninya kamu, Yang Tian, lebih baik kamu segera lepaskan aku, kalau tidak kamu dan seluruh keluarga istrimu. Semuanya akan segera tiada. Benar sekali, Manajer Li dan Direktur Wilayah Selatan keluarga Yang Jiang adalah teman dekat Tuan Muda Yang Ling. Kalau kamu berani menyentuh kami, kalian semua akan kuhabisi. Lebih baik sudahlah. Yang Tian sekarang ini masyarakat hukum. Terlebih lagi hari ini adalah hari pernikahan kita. Tidak perlu ada luka yang timbul. Baiklah, aku turuti kata-katamu. Aku tidak akan menghabisi kalian. Tapi meski hukuman mati dihindari, hukuman lain tidak akan lepas. Kesalahan yang kalian buat sebelumnya, saatnya untuk diperhitungkan. Lalu sekarang harus bagaimana? Meskipun dia bukan kepala keluarga Yang, kita tidak akan bisa melawannya sekarang. Apa yang perlu ditakuti? Bukankah Manajer Li mengenal Tuan Muda Yang Ling? Bukankah dia tadi ketakutan? Apa benar begitu, Yang Tian? Kamu paling-paling hanyalah kepala keluarga dari cabang keluarga Yang. Sedangkan saya, dengan keponakan kandung kepala keluarga yang di ibu kota, yaitu Tuan Muda Yang Ling. Kami adalah sahabat yang sangat akrab. Lebih baik kamu segera lepaskan kami. Oh ya? Bagaimana kamu tahu kalau aku adalah kepala keluarga dari cabang keluarga Yang? Hanya berdasarkan hubungan antara saya dengan Tuan Muda Yang, tentu saja saya mengetahuinya. Sepertinya hubunganmu dengan Tuan Muda Yang Ling sangatlah erat. Tentu saja. Setiap tahunnya, uang tunai yang saya berikan padanya mencapai puluhan juta dolar. Serta wanita-wanita cantik di sekitarnya, sebagian besar adalah kiriman dari saya. Terakhir kali, dia bermain terlalu jauh, sampai membuat seorang karyawan wanita kehilangan nyawanya. Tetaplah saya yang membantunya membereskan masalah itu. Dengan hubungan seperti ini, dia pasti akan menganggap saya sebagai orang kepercayaannya. Jadi begitu. Ternyata dalam keluarga-keluarga yang kita, selama 10 tahun aku tidak ada, telah tumbuh banyak sampah masyarakat ya. Yang Tian, janganlah berpura-pura lagi. Kamu hanyalah kepala keluarga dari cabang kecil. Keluarga yang tidakkah sebaiknya kamu segera melepaskan kami? Aku beri waktu 10 detik, segera bebaskan kami. Jika tidak, saat Tuan Muda yang tiba nanti, kamu akan menerima hukuman yang berat. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak, Tuan Muda yang tidak akan mengampuni kalian. Jadi, Tuan Muda Yang Ling adalah sandaran kalian? Sangat disayangkan, kalian tidak akan bisa menemuinya lagi. Kalian tidak akan bisa menunggunya lagi. Apa maksudmu? Kalian berani bertindak padaku, Tuan Muda, yang tidak akan melepaskan kalian. Penegak hukum juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi di negeri ini. Aku ingin tahu seberapa hebat apa yang kalian sebut Tuan Muda. Kamu. Yang Tian, lupakan saja soal ini. Bukankah kita juga tidak apa-apa? Ayah tahu kenapa para kerabat dan teman ini, bahkan anak kandung ayah sendiri, berani bersikap kurang ajar dan bertindak semena-mena padamu? Ini karena kami terlalu jujur dan lugu. Bukan. Menjadi jujur dan baik itu tidak salah. Yang salah adalah mereka yang suka menyalahgunakan kekuasaan dan menindas yang lemah. Kita tidak boleh membiarkan kejujuran kita menjadi alasan bagi mereka untuk merundung kita. Jika ingin keadaan berubah, kita harus memberi mereka pelajaran. Buat mereka merasa takut, tundukkan mereka. Dengan begitu mereka tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Tapi, Ayah, bukannya kalian sedang mencari masalah? Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kemari, pengawal. Beraninya kamu? Aku dan Tuan Muda yang punya hubungan pertemanan yang sangat dekat, kalian sebaiknya jangan macam-macam. Tenang saja, istriku baru saja memberi perintah. Hari ini aku tidak akan menghabisimu. Tapi buatlah kakinya patah, lemparkan dia ke pintu depan hotel, biarkan dia berlutut di sana selama 49 hari. Yang Tian, apa kamu sudah gila? Apa kamu tidak takut Tuan Muda
Tuan Muda Yang Ling akan membalasmu? Membalasmu? Dia bahkan tidak pantas melakukannya. Tuan muda keluarga yang kalian sebut sangat sombong itu, di hadapanku, hanya bisa tunduk dan patuh. Kamu tidak boleh menyentuhku. Benar juga, yang menargetkan istrimu hari ini bukan hanya aku sendiri, tapi ada mereka juga. Setiap orang yang ada di sini, semuanya menargetkan istrimu. Mungkinkah kamu ingin menghabisi mereka semua? Benar. Tadi mereka semua bilang, hukum tidak akan menghukum semua orang. Masa dia mau menghabisi kita semua? Hukum tidak menghukum massa. Maaf sekali, aturan itu tidak berlaku untukku. Semua orang yang sebelumnya menghina istri, anak, dan mertuaku, kita buat perhitungan perlahan-lahan. Yang Tian, apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kaisar yang maha tinggi hanya karena ingin menentukan hidup atau mati seseorang? Bukan berarti kamu bisa melakukannya semaumu. Yang Tian, kita semua ini masih kerabat. Apakah kamu harus membuat masalah ini menjadi tidak terkendali? Jiang Guoqing, tolong atur menantumu itu. Kita ini kerabat. Tega-teganya kamu melihat dia menindas kami? Ayah, jangan dengarkan mereka. Apa ayah lupa kalau tadi mereka semua baru saja memutuskan hubungan dengan keluarga kita, bahkan menganggap kita sebagai musuh? Sekarang karena keadaan sudah berubah, mereka menggunakan hubungan kerabat untuk menekan aku. Kami hanya berusaha melindungi diri saja. Itu sifat alami manusia. Bagus, situasinya mulai kacau. Asalkan bisa mengulur waktu, sampai Tuan Muda yang datang, aku akan memberi kalian pelajaran setimpal. Jadi cara kalian melindungi diri adalah dengan mengorbankan kepentingan orang lain dan membiarkan orang lain tidur dengan orang asing? Aku melakukan ini demi kebaikan kakakku. Aku juga tidak tahu kalau kamu akan sadar. Aku hanya ingin mencarikannya tempat berlindung yang lebih baik. Benar sekali. Bukankah semua yang kami lakukan demi kebaikan Kak Wanying? Demi kebaikan Wanying? Benarkah? Tadi saat aku baru masuk ke sini, kalian memaksa ibu dan anak itu berlutut minta maaf. Bagaimana kalian menjelaskannya? Coba jelaskan padaku. Kebaikan seperti apa yang kalian maksudkah? Aku menggunakan cara yang sama untuk memperlakukanmu dengan baik? Itu karena anak kecil itu membuat putraku menangis. Apa aku salah memintanya untuk minta maaf? Siapa yang kamu sebut anak kecil itu? Tampar mulutnya. Yang Tian, apa yang ingin kamu lakukan? Putri dari aku Yang Tian. Bahkan jika dewa perang musuh datang ke sini, dia tetap harus bersujud padanya. Bagaimana bisa kalian berani menghinanya? Jika bukan karena memikirkan perasaan orang tuaku, wanita ini sudah tiada sekarang. Kamu cukup cerdas, ingin mengacaukan situasi dan sengaja membuang-buang waktu. Mengapa? Kalau berani, tunggu sampai Tuan Muda yang tiba di sini. Benar, jika berani tunggu sampai Tuan Muda yang Ling tiba, aku ingin lihat apa kamu masih berani bersikap angkuh. Kamu pasti takut kan? Kamu hanya berani bergaya di depan kami saja, tapi di depan Tuan Muda Kaya yang sesungguhnya, kamu bukan siapa-siapa. Jangan biarkan dia memprovokasimu. Aku tahu. Sepertinya kalian masih tidak mau tunduk. Aku beri kalian satu kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana semua peganganmu dan semua pendukungmu hancur berkeping-keping. Singkatnya, hal yang kalian banggakan hanyalah keluarga yang dari ibu kota. Karena begitu, aku akan memberi kalian kesempatan. 3 menit, panggil Tuan Muda Yang Ling ke sini. Akan kubuat kalian melihat bagaimana dia berlutut memohon maaf di hadapan. Hari ini, aku akan membuat kalian benar-benar bertekuk lutut dan membuat kalian sadar bahwa pelindung berkuasa yang kalian banggakan itu di hadapanku tidak ada harganya sama sekali. Yang Tian, kamu sombong sekali. Tunggu saja pembalasanku. Halo Tuan Muda Yang, ini saya Xiaoli. Ada apa? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Maafkan saya, Tuan Muda Yang. Hanya saja, ada seseorang di sini yang berani menghina keluarga yang secara terang-terangan. Dia bahkan mengaku-ngaku sebagai kepala keluarga Yang. Dia juga bilang, ingin Anda datang langsung untuk berlutut padanya. Cari mati. Tunggu di sana. Aku ingin lihat siapa yang punya nyali sebesar itu. Sampah, kali ini berdoalah untuk keselamatanmu. Tuan Muda, yang akan segera sampai ke sini, dia adalah keponakan kandung dari kepala keluarga yang... Lihat saja nanti di hadapan Tuan Muda keluarga Yang, kamu tidak akan ada apa-apanya. Setelah dia datang, nanti aku akan melihat bagaimana nasibmu berakhir. Kali ini kita benar-benar menyinggung Tuan Muda Yang Ling. Yang Tian, sebaiknya kamu cepat pergi saja. Kami akan tetap di sini untuk meminta maaf. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku rasa kamu sudah kecanduan berakting, ya? Nanti setelah Tuan Muda Yang Ling datang, mari kita lihat apa kamu masih berani sesombong ini. Boleh juga, Yang Tian, kamu berani menyinggung Tuan Muda Yang. Hari ini aku akan biarkan semua orang melihat bagaimana kamu akan dihabisi perlahan-lahan dengan cara yang kejam sampai kamu menderita. Kamu bisa tenang saja sebelum kamu tiada. Istrimu akan aku rawat dengan sangat baik. Dan juga putrimu itu, aku akan mengikatnya di samping tempat tidur untuk melihat dengan baik semua hal yang terjadi antara aku dan istrimu. Awalnya aku ingin perlahan-lahan menghancurkan pelindung kalian dan bermain-main dengan kalian. Tapi kamu berulang kali memancing amarahku. Kalau begitu, sebaiknya kamu pergi saja. Ada apa? Yang Tian, kamu berani menyentuhku. Tuan Muda Yang tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak akan sempat bertemu
Tuan muda yang kalian, hancurkan kakinya, lalu buang dia ke pintu depan keluarga Jiang. Lepaskan aku. Yang Tian, hubunganku dengan Tuan Muda yang sangatlah erat dan penting. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Muda yang pasti tidak akan membiarkanmu. Bawa dia. Kamu, Yang Tian. Yang Tian, Yang Tian, apa ini benar-benar tidak masalah? Tidak apa-apa. Dia memang pantas mendapatkannya. Yang Tian, kamu memperlakukan manajer Lee seperti ini, apa kamu tidak takut setelah Tuan Muda yang Lin datang nanti, kamu akan membayar harga yang sangat mahal? Dulu 10 dewa perang negara musuh juga ingin membuatku membayar harganya, tapi mereka semua sudah tiada. Bahkan mereka saja tidak layak, hanya seorang presiden wilayah Jiangnan dari keluarga Yang mau membuatku membayar harga. Apa dia punya cukup kualifikasi? siapa yang kamu bilang tidak layak? Tuan Muda Yang, bocah ini yang sedari tadi terus merendahkanmu. Orang ini, dia tidak hanya merendahkanmu, tapi juga berani mengaku secara terang-terangan sebagai kepala keluarga. Keluarga Yang, ini benar-benar menantang wibawa Anda. Dia harus dihukum berat. Benar. Berani memprovokasi keluarga Yang, kakinya harus dipatahkan untuk memberi peringatan bagi yang lain. Diam. Presiden Tuan Muda Yang Ling dari wilayah Jiangnan keluarga Yang memberi hormat kepada kepala keluarga Yang, memberi hormat kepada tetua Yang Yun. Kepala keluarga Yang? Kepala keluarga Yang. Tuan Muda, yang kamu, apa Anda tidak salah orang? Si keparat ini hanyalah seseorang yang baru bangun dari kamu. Benar? Bagaimana mungkin dia adalah kepala keluarga? Diam. Beraninya kalian membicarakan kepala keluarga yang di depan umum? Apakah kalian ingin aku buat perhitungan? Tuan Muda Yang Ling tidak tahu. Kepala keluarga datang. Mohon maaf tidak menyambut Anda. Semoga Tuan sudi memaafkan. Bangunlah. Sekarang, siapa lagi yang bisa kalian andalkan? Sampah ini, mana mungkin menjadi kepala keluarga? Sampah, kaulah yang sampah. Kepala keluarga Yang, aku tahu aku salah. Mereka yang memengaruhiku, mohon lepaskan aku. Bukankah tadi kamu bilang akan menghabisiku dan membuatku tidak punya jalan keluar? Kenapa? Kamu takut? Kamu berkali-kali melewati batasan sabarku, berkali-kali menyentuh titik lemahku. Orang sepertimu yang penuh kejahatan, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kepala keluarga Yang, merekalah yang telah membutakanku. Andai aku tahu itu Anda, andai saja aku tahu, meski diberi keberanian 100 kali lipat, aku pun tidak akan berani. Kepala keluarga Yang. Tuan Muda Yang Ling, sebagai karyawan di bawah naungan keluarga Yang, bertindak semena-mena, menyalahgunakan kekuasaan, memanfaatkan jabatan, melakukan korupsi, dan memperkaya diri sendiri. Dengan semua hal yang dilakukan ini, hukuman apa yang pantas? Usir dari grup Tianlin. Di seluruh negeri ini. Tutup semua jalan hidupnya. Kepala keluarga Yang, aku tahu aku salah. Tuan Muda Yang, saya akui kesalahan saya. Tuan Muda Yang. Enyahlah. Cepat. Seret dia keluar. Beri dia pelajaran. Lalu usir dari negeri ini. Tuan Muda Yang, tolong lepaskan aku. Tuan Muda Yang. Bagaimana dengan kalian? Apalagi kemampuan kalian? Silakan tunjukkan sekarang. Kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah. Lihatlah kakakku. Maafkan kami ya. Iya, kakak ipar, kita semua adalah keluarga. Jadi, jika ada masalah, kita selesaikan masalahnya. Bukankah itu cukup? Sekarang kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak iparmu? Saat Wanying dipermalukan, pernahkah kalian terpikir bahwa dia adalah kakakmu? Saat ibu dan anak itu terjebak, pernahkah kalian berpikir lagi kalau dia itu kakakmu? Tepat sebelum ini, kalian menyuruh ibu dan anak itu berlutut untuk minta maaf kepada kalian? Pernahkah terlintas di benak kalian bahwa kalian adalah satu keluarga? Orang-orang seperti kalian yang tidak punya kesetiaan dan harga diri, serta tidak punya belas kasih. Bagaimana aku bisa memaafkan kalian? Ayah. Wanying, sebaiknya kamu bujuk Yang Tian jangan bersikap terlalu berlebihan. Bagaimanapun, kamu dan dia masih saudara kandung. Ibu, itu semua karena kalian terlalu memanjakannya selama ini, sehingga keadaan menjadi seperti sekarang. Benar. Biarkan Yang Tian memberi pelajaran padanya, itu lebih baik. Kami benar-benar tahu kalau kami salah. Kak, bantu aku bicara padanya. Kak, aku mohon. Aku kan sudah minta maaf. Apalagi yang kalian mau? Apa kalian pikir menjadi keluarga yang membuat kalian merasa hebat? Biar aku beritahu kalian, aku juga punya pendukung, dan kalian semua tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Kamu sudah gila. Cepat berlutut dan ikut aku minta maaf. Atas dasar apa? Aku adalah menantu keluarga, keluarga Jiang. Kenapa harus membiarkan mereka menghina aku di sini?
Orang di belakangku pasti tidak akan tinggal diam. Orang yang menyokongku pasti tidak akan setuju. Orang yang menyokongmu? Maksud tuan muda keluarga Wang Xishan? Bagaimana kamu bisa tahu? Wang Xishan, di bawah pimpinan kuil Zhenlong, dia adalah putra tertua dari keluarga Wang, keluarga terbesar kedua. Keluarga Wang menguasai wilayah barat daya dan mendominasi industri pertambangan serta energi. Kekuatan dan statusnya memang tidak kalah dari keluarga yang... Status dari Tuan Muda Wang, kalian pun sudah mengetahuinya. Jika mencari masalah dengannya, kalian semua akan berada dalam masalah besar. Menurutmu, apakah Wang Xishan akan melawan saya demi orang sepertimu, yang hanya teman tidur semalam saja? Cinta semalam? Coba jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak melakukannya. Wanita sampah yang tak tahu malu. Berani sekali kamu mengkhianatiku. Wanita tak bermoral seperti dirimu ini masih berani mengaku sebagai menantu keluarga Jiang. Karena masalah ini sudah terbuka, biar ku katakan yang sebenarnya kepada kalian. Benar sekali, aku adalah wanita simpanan Wang Xishan. Meski kalian dari keluarga Yang. Memangnya kenapa? Keluarga Wang tetap merupakan salah satu dari 36 keluarga besar di bawah naungan kuil Zhenlong. Jika ingin selamat, kalian lebih baik segera lepaskan aku. Jika tidak, begitu orang-orang keluarga Wang datang, kalian semua akan menanggung akibat yang berat. Hanya keluarga Wang saja, mana pantas menarik perhatian kepala keluarga? Biar aku perlihatkan padamu, bagaimana dukungan yang kamu banggakan itu akan hancur berkeping-keping di hadapanku. Dalam 1 menit, aku akan melenyapkan kekuasaan keluarga Wang di barat daya. Keluarga Wang hancur. Mereka punya aset triliunan dolar, mana mungkin itu terjadi? Halo, Tuan Muda Wang? Berani sekali kamu, Qin Yiran, kamu menghancurkan jalan hidup keluarga Wang. Walaupun aku sudah tiada, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Wang, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Kak, maafkan saya salah. Biarkan suami Kak melepaskan saya. Kak, aku juga salah. Aku juga bersalah. Dasar wanita tak tahu malu. Pergi sana. Saat kamu meminta kami, ibu dan anak, untuk berlutut dan minta maaf, kapan pernah kamu berniat melepaskan kami? Yang Yun, kirim mereka berdua ke perbatasan. Jaga di sana selama 3 tahun. Biarkan mereka bertahan hidup sendiri. Aku bisa mati di sana. Yang Tian, bukankah hukuman ini terasa agak terlalu berat? Melakukan hal ini hanya untuk menguji tekad mereka. Bawa mereka pergi. Jangan. Aku tidak mau pergi ke perbatasan. Aku tidak mau pergi ke perbatasan. Tuan Muda Yang Ling. Apa perintah Tuan? Kamu hafalkan peraturan keluarga yang pasal kelima sekali lagi. Apa? Saya. Yang Yun, katakan padanya. Anggota keluarga Yang tidak boleh dengan alasan apapun menindas yang lemah maupun menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan. Bagi siapa saja yang melanggar, hukumannya adalah hukuman mati. Tuan Muda Yang Ling, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Ampuni saya, Tuan. Saya ditipu oleh mereka. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Sebagai anggota keluarga Yang, kamu menyalahgunakan wewenang, merusak kepentingan keluarga, bahkan bertindak sewenang-wenang, memaksa karyawati melakukan tindakan asusila hingga membuatnya mengakhiri hidup. Binatang sepertimu diberikan hukuman mati sekalipun masih merupakan sebuah kemurahan hati. Pengawal, ambil orang yang telah menindas rakyat ini, seret dia keluar, dan laksanakan hukuman mati padanya. Kalian semua, pergi. Yang Tian, hanya karena aku memanggilmu kepala keluarga, kamu jadi sombong. Lancang, beraninya kamu tidak hormat kepada kepala keluarga. Yang Yun, sepertinya kamu belum memberitahu kepala keluarga Yang Tian kita ini. Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas keluarga yang sekarang? Apa maksudmu? Kepala keluarga, Tetua Agung Yang Yu selama 10 tahun masa komamu telah menggantikan tugas sebagai kepala keluarga Yang. Di bawah kepemimpinan kepala keluarga Yang Yu, keluarga yang dalam 10 tahun terakhir ini sangat makmur dan berjaya. Bahkan nilai grup Tianlin di bawah naungannya saja sudah mencapai 1 triliun dolar. Yang lainnya pun, bahkan jauh lebih banyak lagi, sampai tak terhitung. Keluarga Yang telah melonjak menjadi penguasa tertinggi di antara para bangsawan. Banyak keluarga kaya yang berlutut dan patuh. Bukan hanya itu saja, pemimpin keluarga yang kita bahkan memiliki hubungan dekat dengan Tuan Dewa dari kuil Zhenlong. Keluarga Yang kini mendapatkan perlindungan dari kuil Zhenlong. Ini adalah kekuatan keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Agung Yang Yu adalah kepala keluarga yang sebenarnya. Sedangkan kamu hanyalah orang tidak berguna yang biasa saja. Setelah koma selama 10 tahun, sudah lama sekali posisimu sebagai kepala keluarga dicopot. Dan kamu diusir dari keluarga Yang. Kamu bilang Yang Yu mengenal Tuan Dewa dari kuil Zhenlong? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Informasi rahasia seperti ini, itu karena aku adalah keponakan kandung kepala keluarga Yang Yu. Makanya aku tahu hal itu. Kamu, sampah yang sudah ditendang keluar dari keluarga Yang.
punya hak apa untuk tahu? Dia hanyalah pengecut yang hanya bisa menjilat orang yang lebih berkuasa. Jika bukan karena bantuan kuil Zenlong, si Yang Yu itu hanya bermimpi jika ingin membuat keluarga yang menjadi kuat dan berkembang seperti ini. Diam, Yang Yun. Sebagai seorang tetua, beraninya kamu mengatakan hal yang sangat membangkang seperti itu. Aku pasti akan melaporkannya kepada kepala keluarga dan memprosesmu dengan aturan keluarga. Manajer yang apa sekarang? Yang Tian hanyalah pion yang dibuang oleh keluarga Yang. Sama sekali bukan kepala keluarga. Benar sekali. Kepala keluarga. Keluarga yang bernama Yang Yu, sedangkan aku adalah keponakan kandung dari Tuan Yang Yu. Yang Tian paling banter. Kamu hanyalah mantan kepala keluarga. Beraninya kamu mengaturku. Kamulah yang sebenarnya terlalu sombong. Intinya, ternyata kamu tetaplah sampah. Beraninya menyuruh kami pergi ke perbatasan. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Jiang Wanying, sampah seperti ini saja bisa kamu sukai? Seleramu itu benar-benar sangat buruk. Sampah. Apakah kamu tahu bahwa keluarga yang memiliki sebuah peraturan? Siapapun yang menghina keluarga Yang, lidahnya akan dipotong dan dihukum berat. Menurutku, orang yang sangat lancang seperti ini seharusnya segera dihabisi saja agar menjadi peringatan bagi yang lain. Tuan Muda Yang, kami semua bisa menjadi saksimu untuk menuduh orang ini telah menghina keluarga Yang. Benar, Tuan Muda Yang. Segera perintahkan orang-orangmu sekarang, seret sampah ini keluar, potong lidahnya, dan buat perhitungan dengannya. Berani tidak sopan pada keluarga Yang, itu sama saja mencari masalah. Ya, dia pantas menerima hukuman yang kejam. Hanyalah sekumpulan serangga pengganggu, dihukum oleh kepala keluarga. Seharusnya, itu suatu kehormatan bagi kalian. Berani-beraninya kalian masih saja berkata kasar. Setiap orang yang hadir di sini seharusnya bisa melihat sendiri sebenarnya siapa yang pantas disebut sebagai parasit di sini. Tetua Yang Yun, apa kamu benar-benar berpikir bisa melindunginya terus? Sebagai sesepuh keluarga Yang, kamu malah mengabaikan kepentingan keluarga, bahkan memberikan properti keluarga Yang, grup Tianlin, kepada sampah yang telah diusir ini sebagai mas kawin. Dengan mengabaikan kepentingan keluarga seperti ini, kamu benar-benar sedang mencari masalah besar. Tepat sekali. Siapapun yang merugikan kepentingan keluarga memang pantas untuk dihukum. Kenapa? Hei sampah, kamu takut? Aku bisa memberimu satu kesempatan selama kamu mematahkan tangan dan kakimu sendiri, lalu merangkak seperti seekor anjing di hadapanku, dan menjilat sepatuku sampai bersih. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk menemui kepala keluarga Yang Yu agar dia berkata hal baik padamu dan membiarkanmu tiada dengan tenang. Yang Yu? Memangnya dia itu siapa? Apa dia merasa pantas menghukumku? Tapi, aku bisa memberikan kalian sebuah kesempatan. Panggil Yang Yu kemari. Aku ingin bertanya langsung padanya. Bagaimana dia bisa mengenal Tuan Suci Kuil Zenlong? Dan bagaimana bisa dia menjadi kepala keluarga-keluarga Yang... Kurang ajar. Kamu hanyalah sampah yang sudah dikeluarkan dari keluarga Yang. Berani sekali kamu menyebut nama kepala keluarga secara langsung. Orang ini benar-benar sangat angkuh. Tapi jika dia hancur, aku tidak perlu lagi merasa khawatir akan mendapatkan hukuman. Siapa tahu, aku malah bisa mendapat penghargaan dari keluarga Yang, dan statusku bisa melesat tinggi ke langit. Tuan Muda Yang, sampah ini tidak hanya menghina keluarga Yang. Dia juga berani mengaku sebagai Tuan Suci, bahkan berkata bahwa 4 sesepuh besar harus bersujud di hadapannya. Tuan Muda Yang, kuil Zenlong menjaga kedamaian Daxia. Tuan Suci memiliki pencapaian perang yang luar biasa, dan keberanian yang tak terkalahkan. Orang ini sangat tidak sopan, sama sekali tidak menghormati kuil Zenlong dan mengabaikan Tuan Suci. Kamu harus memberikan dia perhitungan yang setimpal. Sampah. Kamu beraninya menghina Dewa Penguasa. Dewa Penguasa adalah sosok pelindung Daxia kami. Tindakanmu ini, jika sampai diketahui kuil Zenlong, kamu akan segera tiada. Menjaga Daxia memang sudah kewajibanku. Tapi sebutan Dewa Pelindung itu terasa berlebihan bagiku. Hentikan omong kosongmu. Sudah diambang kehancuran begini, kamu masih mau sok keras? Benar-benar cari perkara dasar sampah, bahkan keluarga terkaya seperti keluarga yang pun tidak berani menyinggung kuil Zenlong. Anak muda, bersiaplah untuk tamat. Aku akan lapor kepala keluarga sekarang, agar orang gila yang berani menghina keluarga Yang dan mengaku-ngaku sebagai dewa sepertimu, segera ditangkap dan dihukum di depan umum. Lakukan saja secepatnya. Bukankah Yang Yu kenal dengan orang-orang dari kuil Zenlong? Panggil saja mereka semua ke sini, aku ingin bertanya pada mereka. Di hari pernikahan Yang Tian ini, apa mereka berani datang terlambat? Cuy! Mana mungkin untuk pernikahan sampah sepertimu? Petinggi dari kuil Zenlong mau menunjukkan batang hidungnya? Ajal sudah di depan mata, tapi kamu masih berani bicara besar. Ayah, ibu, apa kalian tidak segera memutus hubungan dengan sampah ini? Menyamar jadi dewa penguasa? Jika pihak kuil Zenlong sampai menyelidikinya, seluruh keluarga akan dihukum mati. Apa? Dihukum mati sekeluarga? Yang Tian. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku justru ingin tahu bagaimana para petinggi dari kuil Zenlong yang kalian maksud itu akan menghabisi seluruh keluargaku.
Sekarang juga, aku akan hubungi kepala keluarga untuk membuat pernikahanmu ini menjadi hari pemakamanmu. Ini adalah beberapa koleksi saya teh daun pau pohon induk. Kemari, silakan dicoba, utusan. Tidak perlu. Tuan Dewa Utama meminta saya memberitahu Anda bahwa ada seorang tokoh besar telah muncul. Bisa tidaknya Anda mengambil kesempatan ini untuk membuat keluarga yang naik ke level selanjutnya? Itu bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Terima kasih atas arahan Anda, Tuan. Beliau juga berkata, beliau hanya menyukai anjing yang setia. Tolong utusan sampaikan pada beliau bahwa kami, keluarga yang hanya akan mengabdi sepenuhnya untuk beliau. Ada masalah apa? Yang Tian, dia sudah kembali. Baik, aku akan segera ke sana. Utusan, saya punya beberapa masalah keluarga yang harus ditangani, sehingga tidak bisa lanjut menemani Anda. Mohon pengertiannya. Tidak apa, asalkan Anda ingat apa yang baru saja Anda katakan. Tuan tenang saja, saya pamit undur diri. Tuan, tadi saya mendengar dari mulut Yang Yu, nama Yang Tian disebut. Si bodoh itu sulit untuk mencapai hal besar. Orang lain menggali lubang, dia malah melompat ke dalamnya. Siapkan segalanya, aku akan ke sana sendiri. Baik. Nyonya, menurut laporan orang-orang kita, kepala keluarga Yang Yu sudah dalam perjalanan ke sini. Ya, apakah semuanya sudah siap? Sudah selesai disiapkan. Turunlah, lakukan sesuai rencana. Baik. 10 tahun tak bertemu? Dewa Utama, Anda tetap saja penuh perhitungan? Sampah. Tunggu saja pembalasanku. Kepala keluarga yang akan segera membawa orang-orang ke sini. Saat-saat itu tiba, habislah riwayat kalian. Lihatlah dirimu. Kenapa tidak bersikap rendah hati saja? Harus sekali ya membuat masalah sampai sejauh ini, baru kamu mau berhenti. Kamu tunggu saja sampai kepala keluarga yang memberimu hukuman mati. Pecundang, apa jangan-jangan kamu merasa takut? Takut? Ingat dulu, aku sendiri melawan 10 negara, menghabisi ribuan musuh. Bahkan mataku pun tidak berkedip sedikit pun. Yang Yu? Siapa dia berani melawanku? Kamu. Kamu itu ibarat burung gagak yang sudah mati, hanya menyisakan mulut yang berbau busuk. Sudah di titik ini, masih berani bicara besar. Inilah suami hebat yang kamu banggakan itu. Keluarga kalian semua, bersiaplah untuk dihancurkan. Tuan Muda Yang, nanti saat-saatnya tiba, Anda harus membantu saya bersaksi bahwa saya dengan mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Benar, saya bahkan akan segera mengganti nama keluarga saya sekarang juga. Jiang Guoqing, kamu benar-benar punya menantu yang hebat ya? Tuan Muda Yang, kami juga bukanlah kerabat dari keluarga Jiang. Benar, kami sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang sejak lama. Apapun yang mereka perbuat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Baik. Awas kalau kalian menyesal nantinya. Kami menyesal? Bodoh. Sekarang kamu sudah benar-benar menyinggung keluarga Yang dan Kuil Zenlong. Kamu dalam masalah besar. Nanti jangankan di negeri ini, bahkan di seluruh dunia sekalipun, tidak akan ada tempat bagimu untuk hidup. Oh ya? Maka tak lama lagi, kalian akan melihat bahwa di dunia ini, pria yang paling berkuasa sekalipun akan bersujud di hadapanku. Sombong sekali bicaramu. Keluarga yang Tuan Muda Yang Ling memberi hormat kepada kepala keluarga. Berdirilah. Nasib manusia itu selalu berputar seiring waktu. Yang Tian, kamu yang sekarang hanyalah seekor anjing yang dibuang oleh keluarga-keluarga yang kami. Bagaimana mungkin kamu berani menyalak dengan sombong di sini? Yang Yun, Anda sebagai penatua dari keluarga yang beraninya melakukan ini tanpa persetujuan saya selaku kepala keluarga. Menyerahkan aset keluarga-keluarga yang kepada orang asing seperti Yang Tian. Hukuman apa yang pantas untuk Anda? Kepala keluarga yang selamanya hanyalah Yang Tian seorang. Anda hanyalah orang yang memegang jabatan sementara di keluarga yang selama beberapa tahun. Apakah Anda layak menginterogasi saya? Di bawah kepemimpinan saya, keluarga yang baru bisa berkembang pesat, kekuatannya 10 kali lipat dari sebelumnya, dan sekarang kami bahkan memiliki koneksi dengan pihak Kuil Zenlong. Anda bilang saya tidak layak? Apa sampah ini lebih memiliki kualifikasi? Identitas sebagai kepala keluarga Yang, meskipun bagi saya itu tidak ada artinya, tapi selama saya tidak setuju, Anda memang tidak akan pernah punya kualifikasi untuk menduduki posisi ini. Sampah. Masih berani bicara besar. Kepala keluarga Yang, di sampah inilah, yang sudah berulang kali bersikap tidak sopan kepada Anda, bahkan dia berani berkata akan membuat Anda dan 4 penguasa besar dari Kuil Zenlong untuk berlutut kepadanya.
Kejahatannya sangat besar. Tuan, saya mohon Anda segera membereskannya. Benar sekali, kepala keluarga yang. Orang ini bahkan berani menyamar sebagai Dewa Agung. Dia benar-benar sudah tidak punya malu. Kalian ini siapa sebenarnya? Kepala keluarga yang. Nama saya Jiang Hu, tapi tenang saja, saya dan mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Mereka adalah musuh saya bisa menjadi saksi atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Tepat sekali, kami adalah musuh. Bagus sekali. Aku sangat mengagumi kalian. Setelah aku menghabisi orang ini, aku pasti akan memberi kalian imbalan yang besar. Yang Tian, kenapa tidak segera merangkak ke sini, bersujud dan minta maaf? Mungkin aku masih bisa mengasihanimu. Haha. Ying, pernikahan kita mungkin harus tertunda sebentar. Aku menurut padamu. Tapi jika keluarga yang datang ke sini, apa benar tidak apa-apa? Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yang Tian, aku melihat dirimu masih memiliki garis keturunan keluarga Yang, jadi aku akan memberimu satu kesempatan. Jika sekarang kamu berlutut dan mengakuiku sebagai tuan, aku bisa membiarkanmu kembali ke keluarga Yang dan memberimu identitas sebagai tetua. Lalu bagaimana jika aku menolaknya? Kalau begitu kamu telah berpura-pura menjadi kepala keluarga. Keluarga Yang, merugikan kepentingan keluarga Yang dan kejahatanmu itu pantas dihukum. Lagi pula, bukan itu saja, wanita desa di sampingmu ini juga akan menerima akibatnya. Yang Yu, tadinya karena melihat garis keturunan keluarga Yang, aku berniat membiarkanmu hidup, tapi jika kamu berani menghinanya lagi, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari ruang perjamuan ini. Hahaha. Sekarang seluruh keluarga yang ada di tanganku sampah seperti kamu. Masih ingin melawanku? Apa yang kamu andalkan? Beberapa prajurit lemah ini? Atau wanita ini? Yang Tian, kamu benar-benar orang yang sombong ya. Kamu sudah diusir dari keluarga Yang, hanyalah seorang sampah yang tidak punya status. Apa yang kamu punya untuk melawan kami? Hah? Mengatakan dia sampah bahkan terlalu baik untuknya. Seorang mantan kepala keluarga yang hebat ternyata malah menikahi wanita desa dari kalangan bawah sebagai istri. Benar-benar telah mencemari keturunan. Dia hanyalah sampah lapisan paling bawah dan bersama wanita desa ini benar-benar pasangan yang selevel, sangat serasi. Kalian sungguh lancang. Hanya orang-orang keluarga yang belaka? Beraninya kalian menghina sang ratu? Hanya orang-orang dari keluarga yang? Beraninya kalian menghakimi sang ratu? Kalian percaya tidak? Jika aku membuat perhitungan dengan kalian di sini sekarang juga? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu tidak hormat kepada kepala keluarga yang. Menurutku kamu ini sepertinya sudah tidak punya rasa takut lagi ya. Buka mata lebar-lebar dan lihat siapa aku. Kamu berani memukulku? Aku tidak peduli siapa dirimu. Hari ini kepala keluarga yang ada di sini. Jika kamu berani memukulku di depannya, itu berarti kamu menghina keluarga yang, dan itu sama saja mencari celaka. Token Zuke, mungkinkah kamu adalah salah satu dari 4 raja besar kuil Zenlong, Yang Mulia Zuko? Tuan Zuke, dia yang beberapa tahun lalu hanya memimpin beberapa ratus pengawal Zuke, tapi langsung menyerbu jantung, pertahanan, dan merebut markas musuh, sang Dewi Perang itu. Hamba tidak sengaja telah menyinggung Yang Mulia, mohon ampuni kesalahan saya. Hanya seorang kepala keluarga yang saja? Begitu beraninya menghina sang ratu? Hukuman apa yang pantas untuknya? Yang Mulia Zuke, maafkan ketidaktahuan saya. Ratu adalah istri dari penguasa kuil Zenlong. Dengan gelar tersebut, ia dikagumi oleh 10.000 orang dan menjadi ibu bagi negeri ini. Tapi di sini, mana ada sosok ratu itu? Jangan-jangan sang ratu berkunjung ke kediaman Hotel Tianlin milikku. Apakah keributan di sini telah mengganggu kenyamanan sang ratu? Semuanya. Segera usir orang-orang ini keluar dari Hotel Tianlin sekarang juga. Jika sang ratu sampai terganggu, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Kurang ajar. Masih berani tidak hormat pada sang ratu. Aku penjaga wilayah selatan kuil Zenlong Zukui dengan hormat menyambut kedatangan sang ratu. Ini, Jiang Wanying ternyata adalah sang ratu. Dia adalah sang ratu? Ini tidak mungkin. Dia itu hanyalah wanita yang menikah dengan pria koma. Mana mungkin dia menjadi seorang ratu? Tuan Zuke, apakah Anda tidak salah orang? Tuan Dewa Naga adalah sosok agung yang bisa menghancurkan 10 negara sendirian. Wanita kampung dari kelas sosial bawah seperti ini. Mana mungkin pantas mendampingi Tuan Dewa Naga? Benar Tuan Zuke. Anaknya pun sudah sebesar itu. Tuan Dewa Naga juga tidak mungkin punya selera rendah seperti itu. Beraninya kalian tidak sopan pada ratu? Tampar mulut mereka? Putri dari keluarga Jiang Haicheng, yaitu Jiang Wanying, adalah wanita yang baik budi, setia tak tergoyahkan, memiliki hati yang tulus, dan kemurnian yang tinggi. Hari ini disaksikan oleh surga, dan diketahui oleh dunia bawah, atas nama Dewa Naga Zenlong, ia secara resmi dinobatkan sebagai ratu. Jika ada yang berani menghina sang ratu lagi, habis riwayat kalian. Mohon ampuni kami, Ratu.
Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi seorang ratu? Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Karena selama 10 tahun kamu selalu mendampingiku setia, maka aku akan memberimu mahkota dan kehormatan yang tiada tanding. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin kita bertiga hidup bahagia bersama. Semua terserah padamu. Sial, kenapa dia bisa jadi seorang ratu? Aku pun tidak tahu. Kalau tahu akan begini, aku tidak akan memutus hubungan dengannya. Bagaimana bisa Tuan Dewa Naga menyukai wanita itu? Dia hanyalah wanita kampung. Apa jangan-jangan Tuan Dewa Naga memang suka yang seperti itu? Mana mungkin Tuan Shenzhou bisa meliriknya? Dia hanyalah seorang wanita desa. Apa mungkin Tuan Shenzhou menyukai tipe seperti ini? Hahaha, Kak. Kakak yang baik, coba kamu lihat, kamu sekarang sudah menjadi permaisuri di Kuil Shenlong, benar kan? Bukankah dengan begitu kita juga akan meraih kesuksesan besar? Kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, hahaha. Kakak yang baik, kamu tidak akan mungkin tidak menganggap kami sebagai adikmu lagi, kan? Tidak, kalian bukan siapa-siapaku. Kalian sudah lama memutuskan hubungan denganku. Kalian sendiri yang mengatakannya secara langsung. Kamu... Haha, ini salah paham. Semua ini hanya salah paham saja. Kamu kan kakak kandungku. Bisakah memberiku posisi jabatan di Kuil Zenlong untuk iseng saja? Haha. Aku tetaplah Jiang Wanying. Aku bukan seorang permaisuri. Suamiku hanya satu. Hanya Yang Tian. Kak, itu adalah posisi permaisuri yang sangat berkuasa dan dihormati semua orang. Kamu melepaskannya begitu saja. Sialan, kenapa bukan aku yang menjadi permaisurinya, malah si sampah ini? Meskipun aku seorang permaisuri, aku tidak akan membiarkan kalian, sekelompok orang yang sangat rakus ini, merusak nama baik Kuil Zenlong. Kamu... Yang Mulia Zuke, tolong sampaikan kepada Tuan Shenzhou. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Yang Tian, hanya kehidupan yang sederhana saja. Mengenai semua ini, aku Jiang Wanying tidak pantas menikmatinya, jadi tolong sampaikan pada Tuan Shenzhou agar menarik kembali anugerah ini. Ini. Dia adalah permaisuri yang dinobatkan langsung oleh Yang Mulia Dewa. Apakah kamu pikir kamu bisa menolaknya? Begitu saja? Yang Mulia Dewa adalah sosok yang sangat berkuasa. Mana mungkin benda seperti Yang Tian bisa menandinginya? Jiang Wanying, apa kamu sudah tidak waras? Yang aku cintai adalah Yang Tian, aku tidak akan mencintai orang lain. Jika kalian melakukan ini demi kepentingan kalian sendiri, aku sarankan kalian, jangan membuang-buang waktu saja. Terlebih lagi, kalian tadi sudah bilang bahwa kita bukanlah keluarga. Bukan itu maksudnya. Wanying, sebenarnya aku. Yang Tian, berani sekali kamu ya. Beraninya kamu berebut wanita dengan Yang Mulia Dewa. Kalian semua yang ada di sini bisa lihat sendiri kan? Lihatlah sampah ini, berani bertindak begitu mesra dengan istri Yang Mulia Dewa. Apa yang dikatakan kepala keluarga yang sangat benar? Sampah seperti kamu ini, berani sekali mengkhianati kepercayaan Yang Mulia Dewa. Habislah kamu. Sebentar lagi akan kupastikan kamu merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Yang Mulia Zuke, penjahat bernama Yang Tian ini, dengan omongan manisnya, telah menipu perasaan permaisuri, bahkan telah mencoreng nama baik Yang Mulia Dewa. Mohon Yang Mulia Zuke bertindak dan lumpuhkan orang ini. Kalianlah yang mencari masalah. Kali ini, sepertinya aku harus membuat kalian kecewa. Wanying hanya boleh menjadi istriku, Yang Tian, penguasa Aula Naga, yang jasanya tak tertandingi. Dan sangat kuat yang kalian bicarakan itu adalah aku, Yang Tian. Hahaha, aku adalah Yang Tian. Benar-benar orang bodoh yang tidak punya rasa takut. Bukan saja kamu berani berbicara besar di depan kami, tapi kamu bahkan berani di hadapan Yang Mulia Zuke berpura-pura menjadi sang penguasa. Kamu benar-benar sedang mencari masalah. Si sampah ini sudah diambang kehancuran, tapi dia masih saja mempertahankan harga diri yang menyedihkan itu. Jika kamu adalah sang penguasa, maka aku adalah Kaisar Langit. Hahaha. Orang ini sudah tidak tahu diri, dan berkali-kali kepada sang penguasa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Yang Mulia Zuko, saya menyarankan untuk menghabisi orang ini di tempat demi menjaga nama baik sang penguasa. Benar sekali. Yang Mulia Zuko, orang ini sudah berkali-kali menghina Kuil Zenlong dan menghina sang penguasa. Bahkan sekarang dia berani mencoba menyentuh sang ratu. Dengan semua kejahatannya yang digabung, itu cukup untuk membuatnya menderita selamanya. Kalian ingin aku tiada, tapi kalian sama sekali tidak punya hak untuk itu. Yang Yu, bukankah kamu bilang kalau kamu kenal dengan penguasa Kuil Zenlong? Panggil saja dia ke sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyebut dirinya penguasa di hadapanku. Kamu ini sampah yang cuma bisa berpura-pura sombong. Kalau sang penguasa benar-benar datang, mungkin saja kamu akan lari ketakutan sampai mengompol. Kenapa kalian tidak bisa memanggilnya? Keluargaku keluarga yang mendapat dukungan Kuil Zenlong bisa meraih pencapaian yang sekarang. Pasti berkat bantuan dari sang penguasa langsung. Setidaknya kamu masih tahu diri. Sebagai kepala keluarga yang, aku tentu saja mendapat kepercayaan besar dari sang penguasa. Tunggu saja sebentar lagi. Aku akan mengundang sang penguasa kemari, supaya kamu tahu bagaimana akhir darimu. Paman,
Apa kamu benar-benar bisa mengundang Tuan Dewa? Itu artinya paman. Hubunganmu dengan Tuan Dewa sangat luar biasa. Dengan begitu, kekuatan keluarga yang kita akan semakin meningkat sudah di depan mata. Hahaha, tentu saja. Aku sudah memimpin keluarga yang selama 10 tahun, aku tidak bisa dibandingkan dengan sampah-sampah itu. Memang kepala keluarga yang paling hebat tidak seperti si sampah itu. Jika keluarga yang berada di tangannya mungkin sudah lama hancur. Bagaimana serangga kecil bisa tahu betapa luasnya alam semesta? Yang Yun, kamu sebagai tetua keluarga yang tapi berkali-kali bersikap tidak sopan kepada kepala keluarga. Tunggu sampai kepala keluarga mengundang Tuan Dewa kemari. Setelah menghabisi orang yang tak tahu diri ini, bersiaplah menerima hukuman keluarga. Orang bodoh memang tidak punya rasa takut. Kebetulan sekali, panggil saja Tuan Dewamu itu. Aku ingin melihat apa dia berani berlaku lancang di hadapanku. Kamu mengabaikan jalan keselamatan, malah memilih jalan kehancuran. Yang mulia Zuke, orang ini begitu sombong, Anda bukan saja tidak mengaturnya, malah bekerja sama dengan Ratu Surga untuk menghalangi kami menghabisinya. Tunggu sampai Tuan Dewa tiba, aku akan memastikan dia sendiri yang menghukum kesalahan kalian. Aku sudah tiba. Tuan Dewa ada di depan pintu. Aku sudah sampai. Tuan Dewa, tepat di depan pintu. Tuan Dewa, dia pasti datang untuk mencari sang ratu. Tidak disangka hari ini aku mendapat kehormatan untuk melihat wajah Tuan Dewa. Jika aku menyatakan perasaan kepada Tuan Dewa, apakah beliau juga akan menobatkanku sebagai ratu? Tuan Dewa, Anda pasti sudah mendengar masalah yang terjadi di sini. Sampah. Kali ini kamu benar-benar akan tamat. Suara Tuan Dewa ini merasa cukup akrab bagi saya. Kepala keluarga-keluarga Yang Yu memberi hormat kepada Tuan Dewa. Hormat saya, Tuan. Inikah penampilan Tuan Dewa yang terhormat? Beliau terlihat sangat tampan. Tuan, si sampah inilah yang berani meremehkan martabat Anda. Ia benar-benar tak terampuni. Benar sekali, Tuan. Jelas-jelas dia sudah lumpuh. Si sampah selama 10 tahun, namun dia berani mencoba menantang otoritas Anda. Ini adalah penghinaan terhadap Anda kepada Kuil Zenlong, bahkan penghinaan bagi seluruh Daxia. Orang ini sungguh sangat tidak tahu diri, dia bahkan berani menikahi istri Anda. Ini sudah jelas-jelas menginjak-injak harga diri Anda. Perbuatan seperti ini, bagaimana mungkin dimaafkan begitu saja? Kita harus memberinya perhitungan yang kejam, hingga dia benar-benar menyesal. Kurang ajar. Sampah, kamu sudah benar-benar membuat Tuan Dewa Agung murka. Bersiaplah untuk dihabisi. Aku akan tetap berdiri di sini hari ini. Dan kamu tanya padanya, apakah dia berani menghancurkanku berkeping-keping? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tuan, sampah ini, bahkan sampai detik ini, dia masih tidak menunjukkan penyesalan, tetap bersikeras, dan terus-menerus menghina identitas Anda. Saya sarankan, buat dia tiada sekarang juga, untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Memberi pelajaran kepada yang lain? Menurutku, orang yang pantas dihancurkan itu adalah kamu. Tuan, apa maksudnya ini? Bawahan Anda Cinglong datang membawa hantaran lamaran untuk menghadap Tuan Dewa Agung. Hormat saya kepada Tuan Dewa Agung atas pernikahan yang bahagia ini. Dewa Agung? Ternyata Yang Tian adalah Kuil Zenlong, Dewa Agung yang Maha Agung itu? Mustahil. Dia jelas-jelas sudah lumpuh di tempat tidur selama 10 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Agung? Benar. Bukankah Anda adalah Tuan Dewa Agung? Dia hanyalah sampah dari keluarga yang sudah kami buang. Bagaimana bisa dia menjadi Dewa Agung? Diam. Identitas Tuan Dewa Agung bukanlah sesuatu yang bisa kalian duga sembarangan. Cepat berlutut. Yang Tian, apakah kamu benar-benar ketua kuil dari Kuil Zenlong? Awalnya saat mendaftarkan pernikahan kita, aku ingin memberitahumu, namun tak disangka, aku dicelakai oleh kekuatan musuh. Dan koma selama 10 tahun. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Hormat saya kepada Tuan Dewa Agung. Ayah, ibu, di hadapan kalian, aku hanyalah Yang Tian, bukan Dewa Agung. Baiklah. Menantuku. Cinglong pergi untuk menghadiri pesta pernikahan Yang Tian. Pengawal, siapkan giok emas glazir tarian Phoenix. Kumpulkan penjaga harimau putih secara diam-diam. Pergilah ke Hotel Tianlin untuk menghadiri pesta pernikahan Dewa Agung. Dewa Agung yang telah koma selama 10 tahun. Apakah Anda masih pantas menyandang gelar Dewa Agung? Tadinya aku ingin memberikan peringatan keras kepada Dewa Agung yang telah koma selama 10 tahun itu. Siapa yang menyangka aku malah terjebak oleh siasat orang ini? Sekarang pilihannya adalah, aku harus tetap pergi, suka atau tidak suka? Pengawal, siapkan satin merah brokat awan pola Phoenix untukku, dan juga satin putih pola ayam. Kita akan menghadiri pesta pernikahan Dewa Agung. Berdirilah kalian semua. Tadi itu kalian semua. Bukankah terlihat sangat sombong? Kenapa sekarang tidak bicara? Apa kalian bisu? Kakak ipar. Setiap kali di saat seperti ini kamu baru sadar.
bahwa aku adalah kakak iparmu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kakak ipar, saya mohon maaf kepada Anda. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Tuan Dewa Agung Tuan yang terhormat. Mohon maafkan kesalahan kecil saya. Tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Bolehkah? Aku sudah memberimu kesempatan. Bukan saja tidak kamu hargai, malah berulang kali kamu menantang kesabaranku. Meskipun 8 jawara terkuat dari negeri musuh datang, pedang Huang Tianku tetap akan menghabisi mereka semua tanpa ragu. Kamu pikir, dengan bersatu dengan mereka, bisa melawanku? Tadinya aku ingin melihat demi wajah kakakmu. Menunggumu selesai mengikuti pesta pernikahan ini, baru akan memberikan hukuman padamu. Tapi sekarang kamu sudah tidak memiliki kualifikasi itu lagi. Di mana pengawal langit? Buang dia ke perbatasan selama 10 tahun, dan biarkan dia bertahan hidup sendiri di sana. Bawa pergi. Beri aku satu lagi, beri aku satu kesempatan lagi, beri aku satu kali lagi. Dewa penguasa, Dewa penguasa. Kinyiran, Kakak ipar. kamu tidak punya kualifikasi lagi untuk memanggilku kakak ipar. Dasar kamu wanita yang licik dan punya niat jahat, bermuka dua sebagai istri orang, tapi tidak tahu malu. Orang sepertimu, yang berhati busuk, pantas untuk dihukum berat. Dewa penguasa, mohon ampuni saya. Tadinya aku ingin menghukummu dengan kejam, tapi mengingat kamu telah melahirkan anak untuk keluarga Jiang, maka aku mengusirmu dari kota Hai, dan jangan pernah berani menginjakkan kaki di sini lagi. Jika di kemudian hari masih berani melakukan hal-hal yang kejam, maka seluruh keluarga Daxia akan aku hancurkan jalan hidupnya. Pergi. Dan kalian semua, sebagai keluarga dan teman, tapi masing-masing dari kalian punya niat jahat. Mulai sekarang, aku sita semua harta benda kalian, usir dari kota Hai, dan biarkan kalian bertahan hidup sendiri tanpa bantuan apapun. Kalian berdua, apalagi yang ingin kalian katakan? Kalian berdua, apalagi yang ingin kalian katakan? Dewa penguasa, Atau kalian pikir orang yang kalian andalkan itu sangat kuat, hingga kembali menjadi kepala keluarga yang... Dewa penguasa, Anda adalah kepala keluarga yang sesungguhnya. Tolong maafkan kesalahan saya yang tidak berarti ini. Saya sudah sangat ceroboh. Dewa penguasa, mohon ampuni aku. Lepaskanlah aku. Aku rasa kalian sudah terlalu lama berada di posisi atas, sampai lupa bahwa kalian juga manusia biasa. Bagaimana dengan grup Tianlin? Dan bagaimana dengan keluarga yang mereka ada untuk menjadi wadah agar rakyat Daxia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan agar kalian bisa menimbun harta, bersikap angkuh, dan menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Zuke, saya di sini, Tuan. pecat kedua orang ini dari semua jabatan mereka, dan di seluruh wilayah Daxia, putus semua jalan hidup mereka. Siap. Sudahlah, gunakanlah sisa hidup kalian untuk sesuatu yang terakhir kalinya. Asingkan mereka ke perbatasan, dan biarkan mereka bertahan hidup sendiri di sana. Bawa pergi. Ying, maafkan aku, pernikahan megah yang kujanjikan padamu sudah tertunda terlalu lama. Asalkan kamu sadar, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Pernikahannya akan segera dimulai. Kuil Zenlong Xuanwu dan Kuil Zenlong Baihu dengan membawa hadiah datang untuk menghadiri pesta pernikahan Dewa Agung dan Ratu Surga. Chuan Wu, Bai Hu, seorang ahli pengobatan, dan seorang raja senjata. 4 penguasa besar dari Kuil Zenlong. Semuanya datang ke pesta pernikahan ini. Karena aku adalah pemimpin Kuil Zenlong, dan juga menobatkanmu sebagai Ratu Surga, untuk acara sebesar ini, mana mungkin mereka berani tidak datang? Aku benar. Kan, tuan-tuan sekalian? Ini. Ayah. Tuan pemimpin, meskipun sudah 10 tahun tidak bertemu, Anda tetaplah kehormatan dari Kuil Zenlong. Sekarang saat Anda mengadakan pesta pernikahan, kami tentu saja datang untuk memberi selamat. Semenjak aku menyuruh Zuke untuk mengundang semua pahlawan, aku tidak mendengar kabar apapun. Aku sempat mengira kalian semua sudah melupakan pemimpin kalian ini. Sudahlah, siapapun yang datang adalah tamu. Jika aku yang Tian tidak menyambut kalian dengan baik, bukankah orang-orang akan menyebutku sebagai orang yang tidak punya perasaan dan kesetiaan? Tuan pemimpin, apakah Anda sedang keberatan dengan kami? Apakah terlihat sejelas itu? Setelah koma selama 10 tahun ini, aku memang sudah lupa bagaimana cara mengatur ekspresi wajahku. Tidak seperti kalian, yang begitu sabar menanti waktu yang tepat dan sangat pandai menyembunyikan kekuatan. Pemimpin, jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja, kenapa harus berbelit-belit? Jika kalian ingin bicara, katakan saja langsung. Mengapa suasana yang tadinya baik ini tiba-tiba berubah menjadi tegang seperti mau bertarung? Paman Jiang mungkin tidak tahu segalanya. Ketiga orang ini punya niat terselubung yang licik. Selama 6 tahun Tuan Shenzhou tidak ada, mereka memimpin pasukan untuk berperang dan mencaplok keluarga-keluarga kaya, terutama dengan Qinglong sebagai pemimpinnya. Sekarang, mereka bermaksud untuk mengirim penjaga surgawi milik Tuan Shenzhou ke wilayah perbatasan. Jelas mereka punya niat yang sangat buruk. Terutama setelah Tuan Shenzhou memberikan perintahnya, ketiga Raja Langit itu, bahkan para keluarga besar itu, tidak ada satupun yang menanggapi. Sekarang di sini, mereka bahkan tidak bersedia untuk mengakui identitas sang permaisuri. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu artinya, mereka semua sudah tidak patuh pada Yang Tian, begitukah? Lapor Yang Mulia Qinglong,
Ada laporan perang dari perbatasan. 4 negara musuh sudah mengumpulkan pasukan mereka dan siap menyerang Daxia kapan saja. Kumpulkan seluruh pengawal Istana Dewa Perang dan bersiaplah untuk menahan musuh. Siap. Tuan Shenzhou, Anda bisa lihat sendiri. Selama 10 tahun Anda tidak ada. Seluruh bagian Istana Dewa Perang, segala urusan besar dan kecil, semuanya aku sendiri yang menangani. Setelah negara musuh memulihkan kekuatan, mereka kini datang kembali untuk menyerang. Jika bukan karena kami, tanah murni ini mungkin sudah lama hancur berkeping-keping. Bagus. Kalau begitu, apakah pedang Huang Tian milikku ini harus aku serahkan kepadamu? Kenapa? Kau pikir pedangku ini sudah berkarat dan tidak bisa digunakan lagi? Menurutmu, pedangku ini bagus atau buruk? Setelah 10 tahun tidak digunakan, karat pada pedang ini sudah terlihat jelas. Sedikit tenaga saja, pasti sudah rusak. Pedang ini sudah tidak berguna lagi. Justru pedang di tangan kami ini, di bawah perawatan dan asahan 10 tahun, kilatan pedangnya menjadi semakin tajam. Aku rasa pedangmu itu lebih baik dibuang saja. Lalu bagaimana menurut kalian? Pedang ini, meskipun ditempa ulang, tetap tidak akan bisa menjadi sebuah senjata legendaris. Bagaimana bisa pedang biasa digunakan oleh pedang penakluk naga kami? Aku mengerti maksud kalian. Di dalam hati kalian, sudah lama merasa tidak puas terhadapku sang pemimpin dewa ini. Karena memang begitu, benda ini, apakah kalian semua mengenalinya? Ini adalah Benda ini bernama Dekrit Langit. Melambangkan di surga dan bumi, hanya diriku yang paling berkuasa. Pemegang titah ini dapat memerintah 8 penjuru. Dalam radius 100 mil, seluruh kekuatan keluarga kaya, semua tunduk pada perintah sang pemegang titah. Ini khusus untuk pemimpin Dewa Kuil Zenlong, mewakili kekuasaan tertinggi. Aku bisa merelakan posisi pemimpin Dewa Kuil Zenlong ini. Bang siapa yang bisa mendapatkan Dekrit Langit? Dialah Kuil Zenlong, sang pemimpin dewa yang baru. Dewa Agung, ini sama sekali tidak boleh terjadi. Anda adalah sosok yang dengan kemampuan sendiri berhasil memukul mundur 8 negara musuh sebagai pelindung negara Dewa Agung. Hanya berdasarkan pencapaian Anda ini, sudah cukup bagi Anda untuk selamanya menjadi Dewa Agung dari Kuil Zenlong. Yang Tian, apa yang kamu lakukan? Berdirilah semuanya. Tekadku sudah bulat, bahkan kalian pun boleh merebut perintah langit ini. Bagi semua yang hadir di sini, siapapun yang mendapatkan perintah langit ini akan menjadi Dewa Agung baru di Kuil Zenlong. Kenapa? Takut aku sedang menipu kalian? Aku sudah mengatakannya, aku pasti tidak akan menarik ucapanku kembali. Qinglong, Ketua Aula Qinglong. Di antara 4 Raja Surgawi, kekuatannya adalah yang terhebat, pernah berjuang sendirian untuk menahan serangan dari 4 pendekar besar negara musuh. 10 tahun yang lalu, kekuatan dan martabatmu hanya 1 tingkat di bawahku. 10 tahun berlalu, kurasa kekuatanmu sudah jauh meningkat. Secara teori, kamu adalah yang paling berhak mendapatkan tanda ini. Baihu, Ketua Aula Baihu, di antara 4 Raja Surgawi, kamu menguasai pertempuran dan merupakan raja segala senjata. Pernah memimpin penjaga harimau putih untuk menaklukkan negara musuh. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Xuanwu, Ketua Aula Xuanwu, di antara 4 Raja Surgawi, kamu fokus pada pertahanan dan merupakan tabib yang sakti. Pernah memimpin pengawal Xuanwu untuk menolong sesama. Kekuatannya pun tidak kalah hebat. Kenapa? Tidak ada orang lemah di antara kalian. Lalu kenapa tidak ada satupun yang berani mengambil perintah langit ini? Baihu, kamu adalah orang yang pernah menghadang satu kekuatan dari negara musuh. Rencana ini, bagaimana jika kamu yang mengambilnya? Aku ini hanya menjaga keselamatan Daxia. Tidak seperti Anda, Qinglong, yang sudah berhasil menahan serangan dari 4 petarung kuat. Dengan kekuatan ini, saya merasa sangat tidak sebanding. Xuanwu, lalu bagaimana denganmu? Aku telah mengabdikan diri untuk Istana Dewa Perang. Dengan kerja keras selama puluhan tahun, serta menjaga Daxia selama 10 tahun. Semua kekuatan negara musuh telah aku halau di luar perbatasan. Ini adalah kenyataannya. Kalian semua bisa memeriksanya. Aku merasa, aku memiliki kekuatan ini untuk menjabat sebagai ketua kuil. Biarkan aku saja yang memungutnya. Kak, mengapa kita tidak duduk saja dan membicarakannya baik-baik? Aku sudah tahu kalian berdua pasti tidak akan tunduk padaku. Jangan pikir hanya kamu yang berjasa. Menahan musuh luar negeri, memangnya kami berdua tidak memberikan kontribusi apapun? Tepat sekali. Kalau begitu, mari gunakan kemampuan masing-masing untuk merebutnya. Mereka. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa menahan godaan kekuasaan. Kalian benar-benar mempermalukan harga diri Kuil Zenlong. Rencana ini, bagaimana kalau aku saja yang mengambilnya untuk kalian? Sudah datang? 4 petarung kuat negara musuh? Beraninya kalian masuk ke wilayah Daxia kami. Tempat sekecil ini, kami bisa datang sesuka hati dan pergi semau kami. Cari mati. Tunggu dulu. Jangan impulsif. Benar, jangan sampai impulsif. Sekarang titah langit Kuil Zenlong milik kalian, semuanya ada di tanganku. Aku adalah dewa penguasa baru kalian. Tidak mungkin. Kekuatanmu, kenapa bisa menjadi sehebat ini? Tentu saja karena kami mendapat berkah dari langit.
Dengan bantuan teknik rahasia, kami berempat memiliki kekuatan luar biasa, bahkan dirimu 10 tahun yang lalu pun bukanlah tandingan kami. Apalagi, kamu sudah disegel selama 10 tahun. Sekarang, kamu, mantan dewa penguasa kuil Zenlong, di hadapan kami berempat, hanyalah seperti semut. Karena sekarang, titah langit ini ada di tanganku, kalian semua harus menuruti perintahku. Apa kamu yakin? Titah langit itu ada di tanganmu? Pertukaran posisi. Bukankah ini hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka di alam surgawi? Kamu... Ini tidak mungkin. Jelas-jelas dia sudah disegel selama 10 tahun. Melihat adalah percaya. 10 tahun lalu aku sudah mengampuni nyawamu, sekarang kalian masih berani datang menyerang? Jika begitu, dendam lama dan baru. Mari kita selesaikan sekarang. Gawat, cepat pergi. Siapa bilang pedang berkarat tidak bisa menebas orang? Pedang Huang Tian tiba-tiba menjadi berkilau terang. Menghabisi 4 orang dalam sekejap? Kekuatan Tuan Dewa Penguasa ternyata menjadi begitu mengerikan. Ternyata kami telah salah menilai. Kekuatan Tuan Dewa Penguasa semakin hari semakin kuat. Riwayat mereka bertiga dari Qinglong sudah tamat. Kami mengaku bersalah. Mohon hukum kami, kami, Tuan Dewa Tuan Penguasa. Kalian bertiga dicopot dari jabatan di kuil Zenlong, dibuang ke perbatasan, dan jalani latihan selama 3 tahun. Sebelum keadaan mendesak, jangan tunjukkan kekuatan kalian. Yang melanggar akan dieksekusi. Zuke, kamu yang awasi. Siap. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Dewa Penguasa. Masalah ini sudah selesai. Tidak akan ada lagi yang berani ragu. Pernikahan kita akan tetap dilanjutkan. Hari ini aku, Yang Tian, akan memberimu sebuah pernikahan yang megah.